yaitu strategi melipat gandakan profit usaha setelah pandemi berakhir yang akan dibawakan oleh Bapak Deddy Sidarta selaku CEO The Consulting Group. Oke, untuk memulai mari kita minta GCI member untuk unmute dulu semuanya untuk memberikan sambutan GCI Vision, Mission, dan GCI Create-nya. Yang pertama, GCI Vision. To be the leading global network of young active citizens. GCI Mission. To provide development opportunities for young people to create positive change. GCI Create. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life. That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations. That economic justice can best be won by a free man, free enterprise. That government should be of laws rather than of men. That earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Oke, terima kasih. Ya, dan saya ingin memperkenalkan beberapa guest yang hadir di ruangan Zoom kali ini. Yang pertama, GCI Indonesia National President, Bapak Michael Sanjaya. Hai, NP. Halo, NP. Halo, NP. Halo semua. Thank you sudah hadir. Thank you. Iya. Yang kedua, GCI Indonesia. Gaudi belum ada ya? Ya, NPB Gaudi belum ada. Oke, Gaudi belum ada. Yang ketiga, GCI Indonesia National Vice President, Habib Aditya Hanjaya. Habib. Halo. Kenali. Satu lagi si Victor. Dan yang satu lagi, keempat, GCI Indonesia National Vice President, Victor Oscar. Hadir. Semua. Thank you juga bisa hadir. Sama ada beberapa GCI Local President dari beberapa kota di Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Yang Bu Maya Lora, Pak Aki tadi kalau nggak salah. Sama yang terakhir GCI member dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Nah, berikut foto-foto dari LBOD GCI Jakarta tahun 2020 dan advisor-advisornya juga. Oke. Dan untuk mengetahui beberapa kegiatan lagi, mungkin yang nanti akan diadakan beberapa saat ke depan, bisa ikuti GCI Jakarta Instagramnya, atau mungkin GCI Indonesia untuk lihat kegiatan GCI di seluruh Indonesia. Ya, selanjutnya opening remarks GCI Jakarta Lokal Presiden Pak Benny Kusnadi, silakan. Boleh. Makasih SG untuk pembukaannya. Terima kasih kepada NP terutama Pak Michael Sanjaya yang sudah support untuk event ini. Terima kasih juga untuk teman-teman para LP lain yang di seluruh Indonesia dan juga seluruh member JCI. Saya berharap bahwa hari ini kita bisa belajar hal baru dari pakar-pakarnya, yaitu Pak Deddy Sidarta. Berikutnya saya akan serahkan ke NP. Silakan NP. Selamat siang semuanya. Sama Lokal Presiden GCI Jakarta, terima kasih boleh join. Di sini saya juga lihat ada Lokal Presiden Maya, Lokal Presiden Desa dari GCI Semarapura. Terima kasih sudah join. Terima kasih Pak Deddy Sidarta sudah berkenan untuk memberikan materinya. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti acara ini dan enjoy. Thank you. Kembali kita beli kita kantor ya. Thank you. Bukannya kita Oke. Kalau gitu kita serahkan ke Pak Deddy selaku pembicara hari ini. Silakan Pak Deddy. Siap. Oke, saya stop share dulu. Oke, monggo. Oke, saya minta izin share ya LP Benny ya. Ya, siap. Silakan, monggo. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir hari ini ya. Thank you buat undangannya dari GCI Jakarta. Perkenalkan ya, saya Jakarta. Saya member baru dari GCI Jakarta. Mungkin baru terdaftar tahun kemarin ya, atau tahun ini saya lupa juga ya. 2019 ya. 2019 mungkin ya LP ya, saya lupa. Pokoknya baru sekali saya join. So far
hari ini saya diundang untuk membawa soal presentasi bagaimana kita sebagai pengusaha, khususnya teman-teman di sini, kita sebagai pengusaha bisa meningkatkan profit kita setelah profit usaha kita setelah bisnis berakhir. Nah, hari ini saya tidak ingin mengajari ya teman-teman ya, teman-teman di CCI ini sudah pada kaliber semua ya. Cuma hari ini saya ingin sharing untuk teman-teman kira-kira apa yang saya lakukan. Jadi monggo nanti mungkin kalau misalnya kita bisa diskusi lebih interaktif ya, atau mungkin teman-teman ada yang ingin di-share, kita bisa menggunakan fitur chat ya, atau mungkin boleh di-unmute gitu ya, LP ya. Boleh. Boleh gitu ya. Nanti di share di chat, nanti mungkin saya akan sebutkan aja. Oke, siap. Oke, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu ya, teman-teman ya, supaya sama-sama kenal ya. Oke, sedikit profil saya Siddhartha ya. Saya founder dari The Consulting ya. Kebetulan saya asli Surabaya teman-teman. Cuma saya punya kantor di Jakarta. Jadi kebetulan akhirnya saya join di GCI Jakarta ya sebagai member karena memang punya 2 kantor di Surabaya dan di Jakarta. Saya co-founder juga dari Indonesia Consulting, Chairman Dealer Manager Jawa Timur ya, di Jawa Timur saya dipercaya pegang untuk ketua area untuk Dealer Manager. Terus pengalaman untuk konsultasi di bidang keuangan kurang lebih saya 13 tahun. Speaker juga di beberapa perusahaan besar ya seperti Bank Indonesia, Inviland dan kawan-kawan. Lalu kalau kemampuan di sertifikasi, saya lebih ke arah konsultan pajak, jadi ada BKP ya, konsultan pajak, terus ada financial planner untuk perencanaan keuangan, terus ada juga financial modeler, itu untuk mengarah ke valuasi bisnis dan kawan-kawan, terus yang terakhir ke ERP consultant. Ini soal perusahaan kami sedikit, teman-teman juga tahu ya, jadi perusahaan kami menangani kurang lebih all about financial, jadi mulai perancangan sistem, implementasi software, accounting, auditing, budgeting, ya, tax planning, ya, terus ke ISO, IPO dan kawan-kawan. Ini sedikit soal kegiatan kami ya, kegiatan kami seperti kami melakukan implementasi Telkomsel ya di Unilever, di Bank Indonesia waktu seminar juga dan kawan-kawan. Klien-klien kami hingga saat ini mungkin kami menangani lebih daripada 250 klien dari Pekanbaru paling kiri sampai ke Merauke kita punya klien. Ini partner-partner kami. Ini kebetulan mohon maaf LP saya belum masukkan logonya GCI di sini. Ya, nggak apa-apa. Maka saya masukkan logo GCI karena saya sudah member dari GCI akan saya masukkan. Ya. Lebih daripada 50 partner yang sudah berinteraksi sering dengan kami ya, jadi mulai seminar bareng, joint project bareng, dan support system dan kawan-kawan. Oke, sedikit soal saya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ini ya teman-teman ya, ke apa namanya, ke topik ya, langsung ke topiknya. Nah, mungkin sekarang ini sebagian besar mungkin dari Jakarta ya, Albi Beni ya. Ada beberapa juga yang termasuk dari Pekanbaru. Oh, ada juga dari Pekanbaru ya? Siap. Ya, Semarapura. Oke. Tapi Pekanbaru apa sudah? PSBB ya? Pekanbaru ya? Ya, PSBB juga tuh. PSBB juga ya? Oh, siap. Sampai tanggal 30. Sampai tanggal 30 nih ya? Iya, mungkin diperpanjang, nggak ngerti. Oh, siap. Semangat itu. Semangat. Kalau MP dari Semarang nanti. Kalau, oh ya. Oh, siap. Oh, NT dari NT Michael dari Semarang ya? Ya, Semarang. Oh, siap. Ya, baik. Oke. Nah, mungkin kita overview dulu teman-teman ya. Overview bisnis saat pandemi COVID 2019. Saya yakin teman-teman sudah pada tahu lah ya. Ini hal yang lumrah dan hal yang umum kita ketahui bahwa ada 2 hal yang terjadi dalam bisnis kita masing-masing di saat pandemi COVID ini ya. Ada yang mungkin bisnisnya lagi naik, ada juga yang bisnisnya mungkin lagi turun. Jadi yang lagi naik, ada yang lagi turun. Nah, mungkin kita overview sedikit, apa sih bisnis yang lagi naik? Yang mungkin juga kita sama-sama sudah tahu, bisnis yang lagi naik itu kurang lebih seperti ini. Ya, dan teman-teman mungkin sudah sempat lihat di data ya, banyak juga yang di-share di grup, ataupun yang kita lihat di lapangan, bahwa ternyata bisnis seperti alat-alat penunjang kesehatan, ya, vitamin dan obat-obatan, ya, frozen food, ya, tool digital seperti Zoom yang kita pakai ini ya. Kemarin saya baru lihat CNN, kalau nggak salah itu pendiri Zoom ya mendapatkan
kalau nggak salah ratusan triliun ya kalau nggak salah, karena banyak yang pakai untuk aplikasi Zoom-nya gitu ya. Terus seperti entertainment ya, kalau misalnya kita lihat YouTube ya, Netflix juga salah satunya ya, juga lagi banyak yang mungkin sekarang kita di rumah yang kondisinya nganggur gitu ya, di rumah PSBB tidak bisa ngapa-ngapain, sudah olahraga ya, sudah fitness, sudah masak, sudah ngapa-ngapain, bosan, akhirnya kita pakai Netflix untuk ya sekedar hiburan ya. Lalu mungkin juga yang kita lihat untuk komunikasi ya, untuk pakai data, karena YouTube ini juga pasti kita menyedot kuota ya, dan otomatis kita juga pasti banyak pakai data yang kita pakai, otomatis dalam komunikasi sudah ya. Jadi kalau mungkin kita teman-teman ada yang bergerak di bidang seperti ini, itu biasanya lagi enak-enaknya ya, lagi naik-naiknya mungkin ya. Tapi juga banyak ternyata bisnis-bisnis yang lagi lesu juga teman-teman. Jadi ada bisnis yang lagi lesu ya, seperti apa aja sih? Nah, misal, traveling. Mungkin ada yang bisnis traveling nggak di sini? Ya. Ada ya? Iya. Gimana nih? Bu baru. Maya ya? Gimana nih Bu Maya kalau bisnis traveling nih? Kosong, omset lagi kosong. Tiarap ya Bu ya? Traveling dan pariwisata, kita kan event organizer. Oh, event organizer. Iya, sama tour and travel punya juga. Nah, Tour and duanya travel imbasnya kena. Siap. Ini kalau saya boleh kata, traveling ini paling kasihan ya, bukan paling kasihan ya, paling parah dampaknya gitu mungkin ya Bu ya. Karena mungkin sebetulnya saya kenal dengan satu foundernya, kalau teman-teman pada tahu, salah satu bisnis franchise travel namanya TX Travel ya, orang Jakarta juga. Kebetulan saya kenal dengan foundernya namanya Pak Anton Dedi. Dia punya 200 lebih cabang, itu lagi shutdown ya. Dan bisnis travel pariwisata ini dampaknya bisa sampai mungkin 90% penurunan sampai 0% bahkan gitu ya, sampai 100% penurunan ya. Apalagi kira-kira base yang lagi turun gitu ya, rent property, sewa bangunan ya. Orang mau nyewa bangunan mungkin rada mikir-mikir ya, karena omset tidak ada, mau nyewa bangunan ngapain gitu, juga pikir-pikir lagi. Apalagi mall ya, katanya berita PSBB tanggal 5 Juni mall mau dibuka ya. Kemarin malam ada yang share katanya Pak Anies membantah siapa yang mau buka ya. Jadi mall bisnis mall juga lagi pusing juga gitu ya. Kemarin saya sempat meeting dengan Pemprov Jawa Timur terkait dengan PSBB di Surabaya juga, ada dari Aprindo, ya, Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran ya. Mereka juga bingung karena kondisinya mau PSBB, omsetnya lagi turun. Ternyata PSBB-nya diperpanjang lagi sampai tanggal 7 Juni. Ya, mereka lagi minta keringanan supaya 50% bisa berjalan. Ya, jadi ini serba salah semuanya gitu ya. F&B lagi turun ya. Fashion and lifestyle ya, itu juga lagi turun. Ya, cuma fashion, tidak semua fashion kebetulan turun. Ada juga fashion yang masih stabil ya. Seperti pakaian-pakaian muslim, kemarin saya sempat juga sharing di komunitas muslim, komunitas fashion muslim ya, kebetulan mereka mengatakan trennya mereka masih cukup baik, jadi nggak turun-turun banget, ada yang turun mungkin 10-20%, tapi overall mereka ngomong katanya standar, masih stabil, gitu. Otomotif ya, otomotif katanya ngeri banget, penjualan dari 100% sekarang tinggal 10%, ya. Terus lain-lain ya, pasti teman-teman juga merasa bisnisnya juga lagi pada turun gitu ya. Mungkin ada yang di sini teman-teman yang hadir, ada yang bisnisnya mungkin lagi naik, boleh angkat tangan atau boleh chat gitu ya. Kalau bisnis pendidikan gimana, Bro Ded? Gimana? Bisnis pendidikan. Pendidikan, kalau pendidikan tergantung pendidikan apa dulu, Bro. Jadi kalau seandainya pendidikan sekolah itu harusnya dia turun tapi tidak besar. Karena mereka switching ke online. Which is akhirnya mereka itu cuma kasih potongan ke mama-mama gitu ya, ke student gitu ya, mungkin 10-20%. Setahu saya mentok 25% mereka kasih potong. Tapi rata-rata kak sekolah anak saya aja nggak dikasih potongan, brother. Nggak mau kasih potongan mereka, padahal kita sudah ajukan mereka nggak mau kasih potongan. Jadi ya sudah, kita nggak bisa. Iya. Tapi kalau bisnis yang lain nggak tahu ya. Sorry? Ini NVP Victor asuransi yang lagi naik katanya. Oh iya, NVP Victor ya. Semua butuh jiwa.
ini orang takut kena COVID itu ya. Jadi ditawarin kemarin kalau nggak salah produknya si A itu ya nawarin tanpa medical check up semua digaransi katanya. Kalau kena COVID itu akhirnya mungkin lebih menarik bagi orang-orang yang mau ikut mungkin LP. Gitu. Malah ada NP anak sekolah sekolah fee-nya malah naik bukan turun nih. Ini gimana? Sekolahnya naik. Iya betul. Mau masuk sekolah lagi nih malah biayanya naik padahal masih homeschooling. Masih homeschooling ya NP Metro. Iya. Tapi rate-nya naik. Rate-nya naik. Itu si grupnya si Tel. Mungkin di charge ini, brother. Mungkin di charge ini biaya Zoom oleh sekolah kali ya. Zoom-nya juga jarang-jarang susah. Iya. Oke. Ya kurang lebih semua kena dampak lah pasti ya. Ada yang naik, ada yang turun. Memang hampir sebagian besar memang ada turun ya. Oke. Nah kita pergi dulu teman-teman ya supaya kita ngerti perkembangan di lapangan. Nah sekarang mungkin juga teman-teman sudah tahu ya ada namanya the new normal ya, yang sering didengung-dengungkan ya oleh apa sih the new normal ya. Nah kalau sempat kita lihat the new normal itu ibaratnya kalau saya boleh rangkum itu adalah percepatan dari apa yang sudah terjadi di tahun sebelumnya, di tahun 2019 ke bawah. The new normal ini harusnya sudah terjadi, tapi karena adanya COVID ini maka kita ini dipaksa untuk dipercepat ya. Jadi perlakuan industri 4.0 ini akhirnya dipercepat karena adanya new normal. Nah, apa saja sih the new normal ini? Nah, mungkin kita juga sama-sama perlu tahu. Nah, kita buka ya. Jadi ini mungkin juga sering kita lakukan ya the new normal yang kita akan terjadi ke depan. Yang pertama adalah remote working, guys. Jadi kalau kita lihat sebelum COVID berlangsung pun mungkin sebagian dari kita ya, saya juga sering kita lakukan bekerja tidak harus dari kantor. Ya, kita bisa kerja dari kafe, kita bisa kerja dari Starbucks, kita bisa kerja dari resto atau dari manapun yang kita mau, ya. Tapi karena nanti ada COVID ini, orang sudah terbiasa 21 hari di rumah, bahkan kalau Jakarta mungkin sudah 2 bulan lebih ya, LP ya. PSBB ya. Oke, LP Beni yang ngebis. Di Jakarta PSBB udah berapa lama? 2 bulan lebih kan ya? Iya, 2 bulan lebih. Oh, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. Sampai tanggal 4 ya. Yes, ya. Kalau Surabaya baru sebulan, ya. Cuma kalau kita lihat kondisi kita sudah terbiasa melakukan 21 hari kegiatan yang berulang, akhirnya nanti remote working ini menjadi satu hal yang akan terjadi, ya, yang akan terjadi di masa depan. Yang berikutnya distance learning, jadi belajar dari tempat jauh. Kalau dulu kita belajar seringnya seminar, misalnya kita ikut seminarnya Pak James Dwi, gitu ya, ikut datang ke workshopnya offline, gitu ya. Karena sekarang kondisinya sudah seperti COVID ini, kemarin Pak James Dwi pun melakukan seminar online semua, ya, dengan biaya mungkin lebih murah, ya, 200 atau 100 ribu saya lupa, ya. Dan ini nanti akan menjadi suatu habit, ya, meeting yang dulu sering ketemu, ya, karenanya orang Indonesia itu kalau meeting nggak ketemu itu nggak enak adanya. Bahasa Jawanya itu kalau nggak ketemu nggak kulino, nggak marem, ya. Sekarang karena ada COVID ini, mau nggak mau kalau mau meeting sudah nggak perlu ketemu lagi, langsung lewat Zoom, selesai, ya. Dan ini sudah kita lakukan berkali-kali. Terus apalagi telemedicine ya, seperti aplikasi Halodoc, kalau teman-teman tahu, aplikasi Halodoc, aplikasi Halodokter kalau nggak salah itu juga lagi naik daun ya, lagi banyak penggunanya karena orang malas ke dokter, takut rumah sakit juga sepi, akhirnya aplikasi-aplikasi seperti ini yang lagi naik. Banking ya, kalau di banking kita semua tahu bahwa di banking mungkin dari dulu Bank BCA sudah sempat melakukan ya namanya e-banking, membuat rekening baru melalui online, melalui handphone. Tapi nanti ke depan mungkin hampir semua bank akan melakukan hal yang sama, teman-teman. Jadi berpikir bagaimana mereka bisa mempercepat perlakuan transaksi di lapangan daripada mereka ketemu, mereka melakukan semuanya lewat online. Dan yang terakhir adalah online delivery ya, di mana kita belanja hanya menggunakan fitur online barang sampai. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya bisnis kita belum di dalam hal seperti ini? Nah, ini kan yang harus kita pikirkan, ya. Kalau seandainya kita nanti ngomong the new normal, maka yang akan terjadi adalah hal seperti ini.
nggak bisa dipungkiri, pasti kita akan menghadapinya. Nah, tinggal apakah bisnis kita sudah siap nggak menghadapi hal seperti ini? Ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Guys, Dep, gitu ya, saya panggil Dep, gitu ya, bro, gitu ya. Kira-kira apa sih bisnis yang akan recovery duluan? Nah, ini banyak juga teman-teman yang tanya, gitu ya. Apa sih bisnis yang recovery duluan nih? Bisnis gua nih lagi sudah turun nih, 50%, 60%, 10%, ya. Kapan naiknya nih ya? Kemarin saya sempat dapat info dari Buka Group ya, kebetulan kenal juga dengan satu ownernya, ya, Stephen Chan namanya. Dari omset sekian M, ya, turun tinggal 5%, ya, tinggal 5%. Semua sudah dijual, mulai mobilnya, mulai tanahnya, rumahnya dijual semua gitu ya. Sekarang akhirnya kena kondisi seperti ini sudah mulai angkat tangan. Kapan nih restoran bisa kembali apa namanya recover ya, itu yang pertanyaan mereka. Nah guys, kalau kita ngomong bisnis apa yang akan recover duluan, ya yang kita perlu pahami adalah kita kembali kepada kebutuhan manusia. Ya, jadi kalau misalnya Anda tanya, apa bisnisnya mau recover duluan? Kembali dulu kepada kebutuhan manusia. Ya, kan teman-teman tahu ya, kalau kebutuhan manusia itu kan namanya kebutuhan primer, ya, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ya, kalau kebutuhan primer nih, kira-kira apa aja nih? Kira-kira LP Benny, kalau misalnya kebutuhan primernya LP Benny, kira-kira apa nih? Makanan, Pak. Makanan ya, LP ya. Iya, Makanan ya, pasti makan dulu nih. Iya, makan dulu nih. Perut dulu urusannya, Pak. Kalau nggak makan bisa kelaparan nih, LP ya, nggak bisa kerja nih ya. Sama lagi kira-kira LP Benny kira-kira, kalau kebutuhan primer. Mungkin MVP Victor sama Aditya. Ya, kita biar interaktif nih, biar nggak ngantuk. Soalnya jam sore-sore ini bahaya. Teman-teman insurance biasa banyak deh. Yo, ini Bro Vicky, Bro Vicky. Kenapa? Apa nih kalau kebutuhan primer menurut Bro Vicky apa nih? Wah, jalan-jalan. Jalan-jalan, nice. Oke, ini kita testing guys, kita testing ya. Kebutuhan primernya Bro Vicky jalan-jalan. Oke. Kebutuhan primernya Bro MVP Lexi apa nih? Kopi. Kopi. Oh, kopi. Siap kopi ya. Oke, siap. Kita lempar yang ini, yang Ibu cantik nih, Bu Maya. Ayo, Bu Maya dari Pekanbaru. Apa nih Bu kebutuhan primernya? Pakaian. Maya. Pakaian. Pakaian. Fashion. Oke, sudah lama nggak shopping ya, Sis Maya ya. Oke guys ya. Cuma kita lihat ya, tadi ternyata Bro Vicky langsung nyeletuk tuh. Kebutuhan primer saya traveling ya ternyata ya. Jalan-jalan ya. Nggak butuh makan ya. Nggak butuh makan ya. Karena gini guys, Nah ini yang kita pelajari. Kalau secara bisnis guys, kebutuhannya akan pertama kali naik, itu pasti yang berhubungan dengan primer. Itu pasti, karena namanya manusia. Gitu ya. Primer itu apa aja? Primer itu berarti kan makan, ya, pakaian, kesehatan, ya. Terus kalau kita ngomong rumah tinggal, ya, berarti kan kalau primer itu kan hubungan kalau pelajaran kita SD itu namanya pangan, sandang, papan. Masih ingat ya? Pangan, sandang, papan. Itu hubungan dengan makan, pakaian, kesehatan, tempat tinggal, ya. Jadi kalau sekarang kondisinya teman-teman mungkin kalau rumahnya bocor, gitu ya, AC-nya bocor, gitu ya. Itu sekarang mau panggil tukang juga takut, gitu ya. Mungkin nanti after COVID selesai, guys, mungkin kita pada manggil tukang, gitu ya, karena sudah bocor semua rumahnya, ya. Mungkin yang bocor takut dibenerin, habis COVID selesai, mulai panggil, ya. Terus yang nggak pernah ke salon, ya, yang nggak pernah potong rambut, kalau potong rambutnya pakai cukur sendiri, nanti habis selesai COVID, guys, mungkin salon mati, gitu ya. Karena pertama kali yang dibutuhkan yang primer dulu. Jadi makan, pakaian, ya, kesehatan, terus dengan tempat tinggal, ya. Nah, berikutnya guys, setelah kita dari primer selesai, maka yang berlangsung adalah kita kebutuhan sekunder. Ya, jadi sekunder terkait dengan apa aja? Terkait dengan traveling, seperti yang Bro Vicky sampaikan tadi ya, traveling. Terus yang kedua, kebutuhan dengan apa? Kenyamanan. Ya, kenyamanan. Misalnya, ternyata TV-nya sekarang kalau pakai ngetik TV-nya yang zaman dahulu lah, nggak nyambung sama YouTube, harus ganti ke YouTube, misalnya seperti itu.
atau handphonenya sudah pakai Samsung yang Note 8, sekarang harus ganti Samsung yang Note 10, misalnya seperti itu. Kepingin ganti ya. Jadi mulai kenyamanan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang terakhir guys, itu terkait dengan kemewahan ya, atau prestis atau ego ya. Jadi yang terkait dengan hal-hal seperti misalnya liburan mewah ya, mobil mewah, rumah mewah dan kawan-kawan ya. Nah, so kalau prediksi ini bukan omongan saya ya, ini omongan dari teman-teman para ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli bisnis ya, yang mengatakan bahwa nanti yang akan naik pertama kali adalah yang berhubungan dengan kebutuhan primer dulu. Cuma kalau saya pikir lagi, seperti yang Bro Vicky sampaikan gitu ya, bahwa kebutuhan primer orang-orang guys, itu kan berbeda-beda. Benar ya? Jadi Bro Vicky tadi sampaikan aja kebutuhan primer Bro Vicky apa? Liburan guys. Ya. Dan mungkin sebagian besar teman-teman di CI, saya yakin dan percaya, yang kebutuhan primer utamanya makan sandang pangan papannya sudah terpenuhi. Kebutuhan primer kita setelah COVID berakhir, itu pasti liburan. Kebanyakan. Ya. Karena sudah bosen guys di rumah. Ya. 2 bulan jenuh liatin rumah, kepingin liburan ke Hong Kong, pingin liburan ke Australia, kepingin liburannya deket-deket aja, nggak usah jauh-jauh. Itu aja kita sudah nggak bisa karena kena PSBB. Nah, jadi kemungkinan nanti kita ngomong secara overall, kebutuhan primer setiap manusia akan berbeda-beda. Ya. Nah, pertanyaannya, nah, Bro, kalau seandainya Bro, bisnis kita, bisnis Anda gitu ya, bisnis kalian gitu ya, ternyata tidak berada di kebutuhan yang pertama. Ya kan, karena yang pertama kan akan naik gitu ya, pakaian, makanan, bangunan, gitu ya, kesehatan, nanti akan naik. Nah, bagaimana kalau seperti Sismaya tadi gitu ya, yang kebutuhannya ternyata yang sekunder, karena traveling, karena pariwisata, gitu ya, karena kondisinya yang sekunder. Nah, kalau kondisinya kita sekunder, guys, yang perlu kita ketahui bahwa setiap manusia kebutuhan primernya adalah berbeda-beda. Cuma memang marketnya kebutuhan primer, nanti setelah COVID ini berakhir ya, kebutuhan primer sesungguhnya, dengan marketnya kebutuhan sekunder, itu pasti akan lebih banyak kebutuhan primer. Nangkep enggak? Nangkep ya? Jadi yang akan cari kebutuhan primer pasti lebih banyak, guys. Kenapa? Karena ternyata banyak orang juga yang masih butuh masalah makan. Gitu ya. Tapi yang makan, pakaian, kesehatan sudah selesai guys. Pasti mereka kebutuhan primernya akan bergeser ke kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder, yaitu jalan-jalan. Maka pertanyaannya, bagaimana diri kita atau perusahaan kita, misalnya kita di kebutuhan yang kedua, kita sudah siap menangani customer-customer yang mau mengambil jasa kita atau mengambil produk kita. Ya. Soalnya pasti ada pasar untuk barang kita, ya, karena setiap orang kebutuhan primernya berbeda-beda. Nangkap enggak sampai sini? Ya. Nangkap ya? Oke, kalau enggak jelas silakan bertanya ya, guys. Nah, lanjut. Kok Pak, kok malah pusing ya, Pak? Saya belum masuk kriteria new normal, ya, seperti saya jawab tadi. Kalau belum masuk kriteria new normal, pastikan sekarang bisnis kita sudah harus minimal ada di dalam zona tersebut ya. Jadi yang berbasis mulai kita remote working lah, distance learning lah, online shopping lah, ya, e-banking lah, dan kawan-kawan. Intinya kita ngarah ke online ya. Terus pertanyaan berikutnya, saya masuk kategori yang tidak recovery duluan Pak, gimana ya? Tapi saya jelaskan tadi ya, kalau kita nggak masuk recovery duluan, minimal kita harus siap menjadi yang the best di zonanya kita, menjadi the best di pasarnya kita, ya, jangan sampai ketinggalan. Yang kompetitor sudah mulai maju, kita masih siap-siap, ya, itu yang harus kita lakukan, ya. So hari ini guys, kita mau belajar strategi melipat gandakan para sukses ini. Saya nggak mau ajarkan yang aneh-aneh, gitu ya. Saya nggak mau ajarkan kalian, wah tiba-tiba kita sulap bisnis kita supaya nanti habis COVID langsung dapat profit 400%, 5%. Nah, saya nggak ajarkan yang model-model aneh seperti itu ya, tapi saya ajarkan adalah kita mempersiapkan supaya setelah COVID berakhir, pasukan Anda dan perusahaan Anda itu siap berperang. Ya, itu yang paling penting. Karena kalau misalnya COVID berakhir, Anda masih siap-siap guys, Anda baru siap-siap ya, otomatis yang kompetitor sudah lari, kita baru jalan kaki. Ya, kompetitor sudah naik Ferrari, kita baru naik sepeda ontel, ya, sepeda ontel ini. Ya.
masih ngontel sepeda, tahu ngontel ya, apa mengayuh sepeda bahasa Indonesianya gitu ya. Nah itu yang harus kita siapin. Nah, so bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya perusahaan kita ini siap menghadapi setelah COVID berakhir, ya. Nah hari ini teman-teman saya akan bahas melalui 4 departemen, ya 4 divisi, ya. Mungkin kalau kita sudah teman-teman yang punya perusahaan sudah pada tahu lah ya, kalau divisi di perusahaan kita itu minimal kita bagi menjadi 4 bagian, ya. Yang pertama adalah divisi marketing, ya pasti ya. Yang kedua adalah divisi human personal, ya. Lalu ada divisi human resource, ada divisi finance, ya. Jadi kita harus mempersiapkan 4 departemen kita atau 4 kegiatan utama kita, kegiatan operasional perusahaan kita itu harus siap semua menghadapi nanti setelah krisis ini berakhir ngapain, ya. Oke, sampai sini dulu LP. Kira-kira ada pertanyaan enggak dari teman-teman sebelum saya lanjutkan? LP, Denny? Brodet, ya lanjut aja, Ya. boleh. Saya dulu ya. Ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk dulu guys ke bagian marketing ya. Ini saya bahas secara umum dulu ya. Saya nggak bahas secara terlalu luas ya. Tadi kalau misalnya mau ditajamin lagi, teman-teman boleh tanya supaya saya bisa jawab secara kasus ya. Ini saya jawab secara teori dulu. Kasusnya seperti apa? Mungkin kita bisa share di pertanyaan ya. Nah, hal apa saja yang harus kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh departemen marketing kita ya di masa seperti ini guys ya. Yang pertama, persiapkan database pelanggan ya. Mungkin teman-teman juga sebagian besar kalau usahanya sudah semakin gede, saya yakin dan percaya teman-teman semuanya sudah melakukan namanya persiapan database pelanggan, tapi tidak semua ternyata ya. Ketika saya ketahui restoran-restoran gede pun ternyata juga nggak melakukan loh guys ya. Jadi kalau misalnya punya restoran yang cabangnya banyak, restoran yang dia punya grup besar, ternyata tak pikir segede itu sudah punya database pelanggan. Ya, mereka minta nomor OVO, ya, minta nomor telepon, ternyata itu tidak pernah disimpan, guys. Ya, ini yang rada ngeri. Jadi kita mesti pikirkan, kalau kita mau fighting di era industri 4.0, bahkan nanti mau lanjut ke 5.0, pertama apa yang harus kita siapkan database, guys. Ya, kalau kita sekarang kerja konvensional, kita ketemu klien kita, ya, nggak tahu teman-teman mungkin kayak kalau nggak salah LP Benny geraknya di transportasi ya, LP bener ya? Saya di distributor. Distributor ya, minuman ya. Ya. Oke, mungkin lebih gampang ya, lebih gampang karena B2B bener ya. Kalau distributor kan B2B ya, jadi lebih gampang. Ya. Tapi yang kita B2C guys, kita B2C ini yang harus hati-hati. Karena ketika kita B2C, kalau B2B relatif customer-nya tidak terlalu banyak, tapi jumlah penjualannya besar. Tapi yang B2C, customer-nya banyak, penjualannya kecil-kecil. Ya. Dan yang sering terjadi adalah ketika bisnis kita bergerak di B2C, bisnis to customer, jadi perusahaan kita langsung kepada customer, itu seringkali kita miss masalah database pelanggan. Ya. Bayangkan, ini sebagai contoh nih ya, kalau sekarang misalnya industri F&B lagi semua mallnya tutup, ya otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan karena biasanya customer-nya dine-in, ya. Tapi pertanyaan saya, kalau kita ngomong secara F&B, apakah semua orang di dalam rumah yang PSBB itu tidak kangen sih namanya makan, misalnya makan sate khas Senayan lah, atau misalnya kita makan sushi lah, gitu ya, atau kita makan misalnya pakai yang di Jakarta yang misalnya famous gitu ya, kita beli makanan dari mereka, kadang mungkin di rumah pun kita kadang-kadang juga kangen, kepingin makan, ya. Tapi waktu kita mau makan ternyata PSBB mallnya tutup, ya. Padahal kebutuhan daripada orang yang kepingin makan makanannya restoran itu ada, ya. Masalahnya adalah mereka nggak punya database. Otomatis ketika misal seperti ini, mereka mau SMS kah, mereka mau WA kah, atau mereka mau nawarin produknya mereka, agak susah bagi industri F&B, ya. Jadi saya ngomong secara general, kalau teman-teman punya bisnis, pertama harus siapkan namanya database pelanggan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah database, apa yang kita lakukan, ya? Tidak lain, tidak bukan, seperti mungkin Bro Juanda juga, kalau tidak salah kan juga expert di digital marketing, ya. Nah, kita harus pikirkan bagaimana kita bisa siapkan strategi digital marketing kita untuk boosting market, ya.
Jadi sekarang nggak ada zamannya lagi, Pak, saya jualan konvensional, gitu ya. Mungkin Bro Benny, LP Benny mungkin ini sudah sempat buat website ya, brother ya. Can you tell? Oke. Ada ya? Ada ya, oke. Website ada ya, brother ya. Nah, ada. Ini nice, brother. Sosmed semua ada. Sosmed ada ya, itu bagus ya. Kalau biasanya yang saya pernah temui, bukan biasanya ya. Kadang-kadang yang saya temui, perusahaan-perusahaan yang sudah trading, yang distribusi, yang sudah langsung B2B, mereka kadang-kadang tidak memikirkan aspek masalah website. Karena mereka memikirkan, ya sudah, saya jual sama customer saya, sudah kenal, saya sudah terkenal, semua pasti ngandalkan sama saya, dan kadang-kadang mereka berpikir, saya enggak pikir ngurusin digital lah, enggak penting itu buat saya. Nah, ada yang berpikir seperti itu, guys. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman di CCI ini, teman-teman yang sudah terbuka. Nah, cuma pesan saya bahwa siapkan bahwa bisnis kita jangan sampai ketinggalan. Pastikan kita sudah ada strategi digital untuk boosting market. Ya, karena digital strategi itu banyak banget, guys. Ya, ternyata kalau kita ngomong mau ngiklan lewat nomor telepon itu ternyata bisa, gitu ya. Mau ngiklan dari email, ngiklan tembak emailnya kita yang tidak email itu juga bisa. Ya, mau ngiklan muncul di Kompas, Gramedia, di websitenya mereka juga. Jadi banyak sekali caranya, ya. Dan itu luar biasa. Kebetulan perusahaan saya mulai garap digital itu kurang lebih hampir 5-6 tahun yang lalu, ya. Terakhir kita hire seorang coach ya untuk backup kita punya digital strategi. Itu kita punya peningkatan omset digital itu luar biasa besar, guys. Ya, karena dulu kan kalau konsultan kan kita banyaknya orang ketemu baru percaya, baru mereka mau deal, ya. Sekarang, guys, kita punya omset, kita punya klien, bahkan sering kali tidak pernah ketemu dengan saya. Jadi sama marketing sudah langsung dealing sama marketing. Ya, padahal kalau beberapa konsultan yang besar-besar, mereka pun masih menggunakan cara adalah ya jadi marketingnya adalah manajer departemennya. Ya, tapi ternyata bisa kok kita jualan online tanpa harus ketemu ownernya, tanpa ketemu manajernya, tinggal ketemu marketingnya, bisa langsung dealing. Ya, tapi kita harus siapkan. Nah, terus apa lagi yang kita harus lakukan di departemen marketing? Ya, kita harus siapkan juga minimal kita jangan sampai kita ketinggalan masalah branding. Kondisi PSBB seperti ini memang bukan hal yang gampang untuk kita, ya. Saya yakin saya bukan hal yang gampang untuk kita semua. Tapi kalau kita hanya berpangku tangan, kita tidak ngapa-ngapain, jangan sampai, guys. Karena branding ini bahaya kalau kita tidak meneruskan untuk orang-orang mengenal. Kita tidak melakukan usaha supaya orang mengenal, ya. Sebagai contoh, kebetulan di Surabaya ya kita ada kerjasama dengan salah satu perusahaan besar ya, perusahaan developer properti besar ya, termasuk 100 orang terkait di Indonesia. Itu mereka sekarang kondisi penjualan untuk unit baru, guys, itu rada susah, guys. Susah sekali karena harga jualnya mereka sudah ya di atas 1M, di atas 2M. Jadi kalau pasar 2M untuk properti itu sebagian orang properti mengatakan susah untuk jual sekarang, gitu ya, karena daya beli kurang, apalagi baru. Nah, tapi guys, ternyata mereka meskipun nggak berjualan, omset mungkin rendah banget gitu ya, ternyata mereka tetap melakukan strategi branding, guys. Dengan cara apa? Mereka mengadakan web seminar, ya, mereka ngundang gubernur, mereka ngundang wali kota, mereka ngundang pembicara-pembicara terkenal seperti misalnya Pak Hendy Stiono, ya, ownernya Bapak Raffi, ya, terus ownernya dari Canyon dan kawan-kawan gitu ya, diundang untuk ngasih seminar dan mereka tetap branding gitu ya. Jadi mereka tetap berusaha untuk branding. Jadi sekelas Gajah pun mereka tetap mau branding meskipun mereka nggak jualan. Nah, jangan sampai kita ketinggalan, guys. Jadi kalau kita nggak jualan nih, saya nggak mau ngapa-ngapain. Nah, jangan sampai, usahakan kita juga harus bisa branding. Nah, strategi apa sih yang bisa kita gunakan untuk branding, guys? Ya, mungkin ini materi yang saya sampaikan strategi 5 atau 6 saya lupa. Yang dulu yang pertama kali saya sampaikan, guys, adalah minimal simpel-simpel ya. Kita tinggal buat masker, guys. Ya, kita buat masker, kita kasih logo, guys. Ya, kasih logo, kita bagi-bagikan gratis, guys. Ya, dan harga masker itu cukup murah. Ya, kebetulan kapan hari habis kita seminar,
langsung beberapa teman-teman yang ikutin seminar kita yang soal topik yang ini langsung buat semua masker, dikasih logo semua, dibagikan gratis guys. Jadi sudah impact ke masyarakat ya, karena dikasih masker ya, kasih masker supaya nggak kena COVID, dapat branding pula, difotoin kan di sebelahnya ada logonya. Itu cukup menarik dilakukan teman-teman. Ya, I don't know. Teman-teman bisa mikirkan dengan cara apa? Ya mungkin dengan GCI Jakarta misalnya, ternyata LB ini melakukan kegiatan. Nah, mungkin sekalian teman-temannya dibantu promosi, tapi ada cross selling ya, cross selling atau cross promotion yang dilakukan bersama-sama. Ya, itu mungkin juga bisa dilakukan. Ya. Apalagi, nah ini guys yang juga mungkin jangan sampai lupa ya. Bro, sekarang ini kondisinya saya ini lagi tidak punya omset nih. Kondisinya customer lagi stop beli nih. Nah, meskipun customer stop beli guys, ini strategi keempat ini penting ya. Strategi keempat ini penting. Khususnya untuk Anda yang sudah punya banyak customer ya. Anda bisa lakukan sendiri atau Anda bisa lakukan oleh marketing Anda atau divisi Customer Relationship Officer, Customer CRO Anda gitu ya, Customer Relationship Officer Anda ya. Namanya kita beri perhatian kepada customer ya, kepada supplier atau kepada partner. Maksudnya apa bro? Gitu ya. Nah, minim-minim gini guys. Misalnya ya, kondisi sekarang kan lagi sepi semua. Si customer kita juga kondisi sepi. Supplier kita juga kondisi sepi, gitu ya. Partner kita kondisi sepi, kan sama-sama sepinya. Tapi kalau kita sama-sama diem guys, ya kita enggak, ya kita ya sudah bahasanya sudah enggak ikut campur gitu ya. Ya sudah seperti biasa. Tapi bayangkan kalau misalnya Anda ataupun tim Anda, marketing atau CRO Anda, tiba-tiba Anda WA ya, atau Anda telepon ya. Anda telepon kayak gini guys. Halo Pak, gimana kabarnya? Baik-baik kah? Oh ya, ya saya gitu ya. Apa? Gimana bisnisnya Pak? Oh iya lagi turun, dan gitu ya. Wah, waduh Pak lagi turun ya Pak ya. Semangat ya Pak ya, semangat ya Pak. Kalau bisnisnya turun semangat ya. Saya harapkan Pak nanti COVID ini segera berakhir ya. Saya harapkan supaya bisnisnya Bapak segera kembali. In case Pak, ya kalau misalnya ada hal yang perlu saya bantu Pak, ya jangan sungkan-sungkan Pak untuk menghubungi saya Pak, ya. Jadi intinya Anda beri perhatian guys. Anda beri perhatian, Anda WA, Anda telepon guys, atau Anda kasih semangat untuk customer Anda. Ya maksudnya apa? Coba nih misal ya, saya coba nih misalkan nih yang lihat fotonya. Bu Maya yang dari Pekanbaru ya. Bu Maya nih, Bu punya banyak customer kan ya Bu ya? Ya, atau lumayan. Misalnya ibu ini deh, ibu supply customer dari suppliernya gitu ya. Kalau Bu misalnya di kondisi seperti ini kan, Ibu bisa cerita ya Bu Maya ya, kalau bisnisnya lagi slowing down gitu ya. Kalau misalnya Bu Maya tiba-tiba ditelepon, terus disemangati gitu ya, terus dikasih motivasi sama suppliernya nih, ya, happy nggak Bu kira-kira? Commute. Ya, setidaknya bisa berbagi keluh kesah. Berbagi keluh kesah ya Bu ya, curcol sekalian gitu ya. Iya, travel ini lagi kosong nih gitu ya. lagi kosong, curcol enak lah Bu ya, minimal gimana nih kalau habis curcol biasanya lega nggak biasanya? Iya. Lega ya Bu ya. Terus kasih motivasi semangat ya Bu Maya ya. Bu yakin dan percaya Bu, sabar Bu, nanti Tuhan pasti kasih berkat banyak Bu sama ibu orangnya baik Bu, misalnya gitu ya. Happy nggak Bu gitu kan kira-kira Bu? Iya, happy ya. Nah, pertanyaan Bu Maya, kalau misalnya nanti COVID ini berakhir, supplier yang mana yang bakal Ibu pilih duluan? Ya, yang aware dengan kita. Yang aware dengan kita, oke? Jadi ini penting guys. Ya, kelihatannya simple bahwa kita cuma telepon. Tapi kalau misalnya Anda ya melakukan, bahkan misalnya kalau perlu Anda sebagai CEO gitu ya, kalau memang belum terlalu dalam divisinya gitu ya, Anda sebagai CEO ternyata Anda perlu melakukan untuk menyapa customer Anda, memberikan semangat kepada customer Anda. Itu powerful guys. Itu very very powerful. Yakin dan percaya ketika kita cuma nabur gitu guys. Ya, tapi ini nggak boleh ngarep gitu ya, nggak boleh berharap ya, tak kasih perhatian nih, nanti habis COVID dia harus beli ya, nggak boleh gitu juga, gitu ya, jangan gitu juga, ya kasih perhatian aja gitu ya. Tapi kalau dia misalnya dia tersentuh karena ternyata
Bro Gaudi ternyata aware banget ya dengan saya ya. Bro Vicky ternyata aware banget ya, si saya aware banget ya. Yakin dan percaya guys, supplier pertama atau customer yang pertama akan ditelepon oleh dia adalah Anda guys. Ya, jadi teknik yang simple tapi perlu dilakukan. Ya, tempat kami semua sudah tak lakukan dari awal ya. Si marketing, konsultan kita udah lakukan, mereka untuk tanya satu. Bahkan klien yang sempat off karena kondisi PSBB seperti ini nggak kunjungin, kita tanyain terus guys. Bahkan kita masih bantu. Jadi kita masih berusaha bantu. Misalnya mereka ada pertanyaan, kita bantu jawab. Kita masih bantu Zoom meeting, ya. Kadang kita remote juga pakai video, ya. Yang terakhir saya sempat juga touch, saya juga sempat WA-in mereka ke pimpinannya, ya. Belum tahu impact-nya, ya. Tapi yakin dan percaya kalau kita lakukan hal kita tabur yang baik, ya. Kita akan tua yang baik, ya. Cuma kita nggak berubah, ya. Nah, ini sampai divisi marketing dulu, ya, yang perlu kita lakukan. Oke, ya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan dulu. Nah, terus bro, gimana bro? Divisi marketing sudah oke nih, sudah tak lakukan semua, digital marketing sudah siap ya. Terus sudah customer tak sapain semua, omsetnya belum naik bro, gitu ya. Semua belum bagus ya. Apa lagi yang bisa lakukan? Nah, kita geser dikit guys. Kita geser dikit, kita ke divisi operasional. Apa yang bisa kita lakukan di divisi operasional kita? Ya. Nah, apa nih yang pertama? Nah, pertama minimal kalau teman-teman yang sudah pernah melakukan raker, ya, yang pernah melakukan rapat kerja tahunan, ya, itu good, ya, bagus. Mungkin yang belum pernah melakukan rapat kerja tahunan karena nggak kebiasaan, ya. Tapi kalau kita mau gede, mau nggak mau, kita harus melakukan rapat kerja, ya. Ya, kita mungkin bisa evaluasi kinerja tahun kemarin seperti apa sampai dengan masa PSBB seperti ini, ya. Kita bisa lakukan namanya SWOT analysis, ya. Atau kita bisa brainstorming untuk menentukan strategi baru, ya. Kita tentukan pakai strategi Kaizen dan kawan-kawan, ya. Jadi intinya kalau kondisi seperti ini, kita lagi vakum, ya, PSBB masih berlangsung, tapi usaha berjalan, karyawan tidak ngapa-ngapain, tidak ngapa-ngapain, yuk kita evaluasi yuk, kita lihat yuk ngapain yuk, yang bisa kita lakukan. Jangan-jangan nanti kita ketemu sesuatu hal yang bisa kita lakukan yang tidak pernah kepikiran, ya. Di tempat kami sering kali guys, kami kasihin brainstorm dengan karyawan, ya, dan sering kali ide-ide karyawan itu luar biasa guys. Tapi kita kalau nggak pernah tanya kita nggak tahu, ya, maka kita waktu tanya ternyata ide-idenya mereka ini luar biasa, yang nggak kita pikirkan mereka bisa pikirkan, ya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Berikutnya apa lagi? Nah, yang lagi mau develop bisnisnya, gitu ya, bro, dulu saya pakai cara konvensional bro, sekarang mau berkembang bro, mau jadi bisnis kelas dunia bro, ya, apa yang harus dilakukan? Nah, minimal guys, kita bisa pikir gimana caranya kita bisa berubah dari konvensional ke digital base. Ya, karena 4.0 mau ke 5.0 semuanya harus digital. Ya, apa yang digital? Pertama, minimal software accounting ya harus digital. Jangan lagi pakai Excel, ya. Minimal ya pakai program Accurate kah, program SAP kah, jurnal kah, dan kawan-kawan, ya. Terus misalnya mau cek log, ya. Ada yang mungkin masih cek log pakai fingerprint atau face recognition. Ada mungkin teman-teman? Fingerprint. Fingerprint ya, Bro Benny ya. Oke, pakai fingerprint ya, Mas Ian ya. Nah, mungkin yang terbaru guys, sekarang kita nggak perlu lagi pakai fingerprint guys. Kita bisa pakai namanya aplikasi di handphone guys. Ya, jadi cek lognya real time dan posisinya GPS-nya mereka kelihatan guys. Ya, ini kita harus pikir gimana caranya supaya ternyata optimize kita punya tim, optimize kita punya performance itu bisa dibantu dengan cara tools digital, ya. Kebetulan tim kami karena konsultan ya, kita punya beberapa puluh konsultan yang keliling-keliling kemana-mana ya. Kalau kita misalnya mau tracking mereka rada usah kalau misalnya nggak pakai digital, ya. Nah, kita pakai program namanya Digis guys. Jadi itu buatan Indonesia, asli orang Indonesia yang buat. Itu kita cek log guys, itu tinggal pakai face. Jadi kita punya foto, cek log, terus kondisi real time GPS guys. Dan yang keren, ketika tim Anda kemana-mana, itu ketahuan guys, ya. Gitu. PSBB, semuanya WFH, gitu ya. Semua di WFH. Terus kita kontrolnya gimana? Gitu. WFH dibayar, misalnya dibayar ya, kita kasih gaji ya. Jadi WFH, disuruh di rumah, gitu ya, kerja enggak kerja, kita ya nggak tahu. Ternyata kerja jalan-jalan ke mall, kita juga nggak tahu. Ya, disuruh kerja ternyata jalan-jalan ke gunung, misalnya gitu, juga kita nggak tahu. Nah, maka kita harus pikirkan bagaimana caranya kita bisa merubah tools yang fingerprint, yang manual-manual itu
dirubah semua garis kita. Ya, itu contoh yang mungkin saya lakukan. Ya, ada macam-macam. Program marketing, program operasional, banyak sekali ya. Teman-teman kalau mau tahu, boleh nanti chat, nanti biar saya bisa jawab ya. Apalagi, nah, cari peluang di pasar. Ya, ini yang bisa kita lakukan untuk strategi operasional ya. Apa saja sih? Nah, geser lini bisnis sesuai dengan kondisi pasar. Ini yang mungkin terjadi ya guys, saya sharing aja. Seperti misalnya Anda industri garment, sepatu atau tas, ya bisa mungkin geser dikit ke APD atau masker kain. Ya, cuma Anda mesti lihat dulu peluangnya masih ada enggak. Ya, karena kalau mungkin di Jakarta sudah rubah pada penuh, tapi saya nggak tahu di Pekanbaru sama Semarang bagaimana. Ya. Nah, ini cerita true story dari teman saya. Teman saya itu kerja di bisnis, dia di properti, dia kontraktor. Jadi kontraktor kan kondisi ini juga lagi kurang baik. Terus dia punya lagi, kebetulan dia atlet taekwondo, jadi dia atlet taekwondo, dia punya industri untuk buat pakaian taekwondo, jadi pakaian bela diri, gitu ya. Nah, kondisi COVID kemarin, dojangnya atau pelatihan taekwondonya berhenti, ya. Bahkan orang yang mau latihan bela diri sudah tidak ada, jarang mau ketemu, gitu ya. Nah, bagaimana dengan jualan bajunya, jualan pakaian taekwondonya? Sudah pasti tidak laku, ya. Akhirnya guys, dia pivot, bukan pivot, nah, dia geser dikit lah ya, dia geser dikit dari yang dia buat baju taekwondo, yang aslinya bisnisnya mau tutup semua, penjahitnya mau tutup semua, akhirnya dia geser dikit guys ke bisnis masker, ya. Alhasil satu hari dia bisa produksi 5.000 masker kain guys, dan itu kondisinya dia sampai muntah-muntah maksudnya dia sampai tidak cukup, orangnya lembur-lembur terus, 1 bulan guys itu dia bisa omset miliaran, ya. Jadi yang aslinya mau tutup gara-gara cuma geser dikit omsetnya miliaran, ya. Jadi kita mesti terlihat mana yang bisa kita masuk, kita coba ya. Tapi ini depend on your situation karena setiap orang beda-beda, ya. Apalagi plastik, ya, yang industri plastik bingung nggak ada jualan. Nah, mungkin boleh geser dikit ke botol spray, botol alkohol, packaging atau packaging tersebut dan kawan-kawan, ya. Nah, apalagi Pak yang bisa dilakukan, apalagi belum bisa dilakukan, cari barang murah, ya. Kalau pernah tahu kasus 1998 ya, mungkin Jakarta pasti ingat ya, Bro Benny ya, ngerinya gimana ya. Teman-teman juga mungkin yang 98 di Jakarta, saya tahu, saya yakin dan percaya teman-teman pasti ingat banget karena itu mungkin kita masih SMP apa SMA kali ya, saya lupa juga ya. Kalau saya waktu itu masih SMP, kalau 98 itu. SMP kali ya, saya lupa SMP. Ya. Itu ngeri banget ya. Cuma guys, kondisi 98 itu hampir mirip-mirip dengan kondisi sekarang. Kemarin saya sempat sharing dengan CFO-nya Mas Pion Group, ya, ex-CFO-nya Mas Pion Group, dia ngomong katanya malah lebih parah 98 Mas. Jadi beruntunglah kita corona ini nggak separah 98, katanya dia gitu. Jadi saya bingung, tapi kan parah corona gitu, karena semua dunia kena. Jadi dia ngomong enggak, oh ini parah 98 Pak, enggak parah corona ada. Oh jadi beruntunglah kita gitu ya. Nah, cuma guys, setiap wabah yang terjadi itu pasti ada namanya opportunity, ya. Seperti kasus 98, kalau teman-teman tahu 98 itu kan banyak tiba-tiba ada pembunuhan, pemerkosaan, mohon maaf ya, ada bom ya. Nah, saya punya klien waktu itu di Ambon guys, ada klien di Ambon, ini bukan klien saya tapi temannya klien saya cerita gitu ya. Jadi ceritanya waktu itu Ambon ada pengeboman, orang-orang Ambon pada takut guys, takut. Mereka semua pindah, gitu. Jadi orang-orang kayanya pindah, mereka jualin harta bendanya, jualin rumahnya, mereka semua pindah ke Bali guys. Jadi banyak dulu orang Ambon waktu 98 pindah ke Bali karena menurut mereka Bali lebih aman, ya kan? Dan memang Bali lebih aman. Nah, ketika mereka jual rumahnya guys, otomatis BU, benar? Ya, otomatis mereka BU, mereka butuh uang, mereka jual murah, ya. Dan yang luar biasa guys, ada satu pengusaha guys, yang liatin kondisi seperti itu, dia pikir peluang. Akhirnya dibelilah rumah-rumah seperti itu sama mereka, sama orang lagi, ya. Ketika 98 berakhir guys, sudah mulai tenang, harga rumahnya naik guys, ya. Dan yang terjadi adalah, yang terakhir adalah dia menjadi salah satu orang terkaya di Ambon cuma gara-gara beri barang murah, ya. Nah, kondisi sekarang guys, kalau saya lihat di corona ini memang tidak separah di waktu 98. Tapi yakin dan percaya sekarang ini orang sudah kelimpungan. Karena mereka lagi butuh cash flow. Ya, kalau misalnya Anda pernah lihat, saya pernah sharing di strategi yang lain, strategi untuk mengatur keuangan, ya, saya ngomong adalah cash flow is king. In the now, ya in now, cash flow is king. Ya, dan memang
orang lagi pikir bagaimana mereka bisa mendapatkan cash flow, ya. Akhirnya mereka berusaha untuk jualin barang-barangnya, gitu ya, apalagi yang BU, mereka jual barang. Dan sekarang kalau kita bisa buka mata, banyak barang murah yang bisa kita tahu, ya. Saya bergabung di grup salah satu properti properti training gitu ya. Kalau mungkin teman-teman tahu namanya Johartanto ya. Kita lihat di sana mereka lagi banyak barang ya, banyak barang yang bisa dibeli karena murah-murah sekali menurut mereka. Ya ini properti, tapi anything harusnya banyak juga yang kita bisa lihat peluang untuk cari barang murah. Kalau Anda mau coba spekulasi ya. Nah, cuma mungkin yang harus kita perhatikan ketika kita punya barang murah nggak bisa langsung dijual karena kita mesti tunggu kondisi COVID ini berakhir ya. Jadi kita beli, kita simpan dulu. Habis itu, nah pastikan guys, ketika Anda beli barang murah, ya ingat-ingat ya, jangan sampai Anda beli barang murah, tapi Anda mengorbankan cash flow Anda, ya. Karena sekarang cash flow adalah raja, cash flow is king. Ya, jadi sekarang ini cash flow yang paling harus kita punya cash flow. Jangan sampai Anda tergiur, tapi cash flow Anda obral untuk beli barang yang tidak bisa dijual. Tapi kalau ternyata Anda memang punya banyak cash flow, ya kelebihan cash flow, monggo, ya silakan. Kalau Anda mau coba untuk membeli barang murah-murah. Ya, kurang lebih seperti itu yang untuk operasional. Ya. Kira-kira gimana, sorry? Contohnya barang apa aja selain kalau properti kan mahal. Yang lain apa aja? Banyak sih Bu. Coba dilihat aja Bu Meliawati dari mana kondisinya? Jakarta. Bisnisnya di bidang apa Bu Meliawati? Jadi Prudential. Oke. Depend ya Bu. Jadi tergantung kondisinya Ibu kondisinya Ibu mau menjual barang apa ya. Kalau misalnya kita ngomong misalnya gitu ya, barang-barang seperti ngomonglah fashion. Ya, ngomong ini fashion ya. Saya nggak spesifik ya, fashion. Fashion sekarang ini lagi kondisinya suffer. Nggak bisa langsung semua berjualan, ya. Kemarin ada yang fashion muslim emang lagi naik daun karena ada lebaran. Tapi fashion yang usual mungkin kondisinya tidak lagi naik. Nah, perlu diketahui bahwa bisnis fashion itu adalah bisnis musiman. Bisnis yang kalau sudah terlewat masanya, pakaiannya bisa tidak laku, gitu ya, atau old fashion, biasanya kan gitu. Nah, pengusaha fashion, terutama yang baju, kalau misalnya kita ngomong kita mau kerjain di ini ya, maka kita kerjain di fashion online store gitu ya, misalnya, tentu ya. Kemungkinan mereka itu sekarang kondisinya lagi suffer dan bisa jadi mereka ngasih diskon. Jadi true story. Istri saya kemarin baru beli baju yang kondisinya kalau harga biasanya itu 1 gitu ya. Terus ketika sekarang Bu, 1 dapat 2 dengan kondisi spek yang sama. Dan ini pakaian yang cukup, maksudnya yang cukup mewah gitu ya. Dan itu 1 dapat 2 karena kondisinya mereka mau jualan juga susah, akhirnya mereka memberikan diskon. Gitu. Tapi yang di lain coba dilihat aja Bu, kira-kira apa ya yang mungkin memang bisa berhubungan dengan kita. Kalau misalnya nggak berhubungan, Pak, saya nggak bisa fashion, saya bisa Prudential, Pak, mau beli apa? Ya mungkin nggak usah Bu, nggak usah stok ya, karena kan barang-barang itu juga berbahaya. Gitu. Tapi kalau misalnya properti ya jelas, properti kan bisa untuk saham aja. Gitu. Kurang lebih kayak gitu Bu Meilawati ya. Iya oke. Siapa tahu yang mau jual emas setengah harga gitu. Emas setengah harga Bu. Kalau emas setengah harga rasanya enggak Bu. Kalau itu juga mau Bu ya. Iya langsung dibeli deh. Mas harganya sekarang 821 ya kalau iya, yang jual 400 saya beli deh. Bro, ini Bu, kalau mau beli Bu saham, lagi diskon banyak. Saham lagi beli juga, lagi banyak beli. Nah, itu kan kalau Ibu misalnya ngomong secara portofolio ya, kalau portofolio investasi kan banyak. Kalau memang Ibu punya duit lebih, beli sahamnya Astra bagus Bu. Ya. Astra kalau teman-teman lihat ya, Astra ini sekarang harga sahamnya back to 2010 ya, jadi 2010. Jadi harga saham Astra di 2020 ini guys, itu turun menjadi harga 2010 guys, 10 tahun yang lalu guys. Ya, dan ini lagi time to buy untuk teman-teman investor saham. Ya, kalau mau main di saham ya, kalau mau main di saham. Gitu. Ya. Astra Agro atau internasional? ASI Bu, ASI, ASII. ASII, yang bagus ASII, yang bagus. Oh. ASI? ASII.
ASII. ASI. ASI. Yes. Ya, monggo kalau mau diborong Bu Melawati ya. Lagi belajar. Ya, saham-saham bagus. Kalau Ibu misalnya mau ngambil saham, ya, saran saya kalau misalnya mau invest, cari yang LQ45 aja. Itu bagus-bagus. Saham bank ya, kalau mau ngambil saham bank BNI, BRI itu juga lagi naik. Lagi turun. Ya, BBRI. BBRI, BNI juga lagi turun. Ya. Oke, cukup jelas Bu Melawati. Ya, thank you, Pak. Sama-sama. Ya gimana, LP? Bro Didi, Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Siap, silakan. Ada yang tanya, dengan kondisi begini kan, bagaimana kita mengatasi semangat karyawan tuh yang gara-gara COVID, mungkin saking lama work from home, jadi malas gitu. Terus jikalau ditegur melalui sekali terus nggak ada perubahan, nah apa tips-tipsnya? Apakah kita mesti ganti atau seperti apa? Ini menarik nih ya. Ada nggak ya di tab yang ini ya? Nah, ini nih, langsung tak buka lah ya kali ya, biar langsung kejawab ya. Ini kan habis dari operasional ya, saya langsung bahas ke HRD. Kebetulan nyambung sama Bro Michael ya. Bro Benny ya, pertanyaannya Bro Benny tadi barusan ya. Oke, nah ini guys. Bro, kondisi sekarang lagi WFH. Teman-teman ini sekarang nggak produktif, tahu produktif apa nggak produktif, saya nggak ngerti, gitu ya. Yang pertama guys, yang harus kita lakukan, mau nggak mau Anda harus ukur, ya. Anda harus lihat dulu, ya. Kondisinya karyawan Anda bekerja WFH itu benar-benar bekerja atau cuma tidur-tiduran tapi ngomong bekerja, ya. Nah, simple thing guys, mungkin ini yang kita lakukan ya di perusahaan kami ya, nggak tahu bisa dilakukan oleh kalian atau enggak. Kalau kami yang pertama kami lakukan adalah kami selalu briefing pagi guys. Setiap jam, kan kami masuknya jam 8 ya. Jadi PSBB pun kami juga masuk jam 8 selesai jam 4. Nah, jadi pagi kami siapkan, kita pakai tools tadi namanya Digis ya. Kita pakai tool Digis. Jadi mereka jam 7.45 saya minta ceklock. Jadi ceklocknya 7.45 pakai Digis, pakai base ya. Kondisi ceklock harus sudah pakai seragam lengkap, ya, baju kerja lengkap sama celana. Jadi fotonya dari atas ke bawah. Ya, entah mereka nggak mandi, saya nggak ngurus. Pokoknya yang penting lu pakai baju. Ya, gua nggak ngurusin lu mandi nggak mandi gitu ya. Lu bangun tidur langsung pakai baju, silakan. Itu yang pertama. Nah, setelah ceklock guys, yang berikutnya yang saya lakukan adalah saya minta mereka untuk briefing pagi jam 8 pagi semua all team. Tapi saya bagi per tim ya, karena kalau briefing Zoom terlalu banyak kan kita nggak efektif ya. Karena tim saya juga ya nggak besar-besar karena cuma jumlahnya juga 40-an. Saya bagi misalnya ada beberapa tim, 4 tim, satu tim isinya 8 sampai 10 orang, saya bagi gitu ya. Nah, terus mereka briefing setiap pagi jam 8 guys, via Zoom, dan itu harus open. Jadi nggak boleh pakai foto tok. Mereka harus pakai muka kelihatan sama celana. Ya, jadi saya nggak boleh, kalau sekarang kebetulan saya nge-Zoom ini ya, saya bajunya hem guys, tapi celananya celana kolor guys. Ya gitu. Tapi kalau pas lagi briefing guys, saya minta teman-teman semua pakai celana panjang. Jadi benar-benar kita siap untuk bekerja. Itu yang saya lakukan. Nah, jadi ketika mereka pagi sudah briefing, ya, berikutnya guys yang tak lakukan adalah mereka kasih report tiap hari. Mereka kasih report tiap hari untuk apa yang mereka lakukan. Nah, tugas kita sebagai owner atau sebagai ada HRD saya yang juga lakukan, saya cuma minta mereka untuk lihatin apakah tugas satu hari itu dengan apa yang dilaporkan itu efektif nggak? Ya kalau misalnya satu hari 8 jam gitu ya, mereka ngerjain cuma baca misalnya buat laporan X gitu ya, cuma satu doang satu hari. Nah, itu sudah pasti nggak efektif. Jadi ketika nggak efektif, saya tanyain ke mereka, ini kok nggak ngerjakan cuma ini, apa nggak ada pekerjaan dan sebagainya. Nah, jadi kita tanyain. Dan kita harus terus continuous controlling guys, kalau kondisi WFH seperti ini. Karena kalau nggak di continuous controlling, ada karyawan perusahaan gede guys, di Surabaya ya, salah satu mall gede terbesar di Surabaya ya, kebetulan saya kuliah di sana. Itu waktu WFH sebelum PSBB ya, karyawannya waktu disuruh WFH jalan-jalan ke mallnya sendiri guys. Jadi sudah dia jalan-jalan ya, habis cek kok mereka jalan-jalan. Jadi habis foto, fingerprint dan kawan-kawan saya nggak ngerti, mereka jalan-jalan. Jadi ya itu mungkin akan terjadi sama kalian semua. Nah, tapi kalau pakai tools yang di case tadi, mereka jalan-jalan guys. Nah, HRD saya tinggal tak mintain, tolong disampling cek. Setiap orang disampling cek jam sekian. Kalau mereka pindah posisi guys, langsung ketahuan ngapain. Ya, dan kemarin kebetulan saya ada satu ketemuan satu orang,
kebetulan guys, dia sudah melakukan nggak jujur, jadi ceritanya dia pindah tempat, jadi dia nggak kerja. Jadi dari reportnya sudah jelas dia nggak kerjakan efektif. Terus ditanyain dia kok nggak efektif, jawabnya nggak jujur. Terus kita cek lagi dari digesnya guys, ternyata dia pindah tempat guys. Dia pindah tempat, ya. Terus habis itu aku juga dia pindah tempat, jadi dia nggak aku nggak pindah tempat, aku jadi di rumah. Tapi dalam di digesnya kelihatan, di GPS-nya kelihatan. Akhirnya kita outin guys, ya. Jadi khusus sekarang ini, untuk sekarang ini, teman-teman, kalau mau dapatkan tim ya yang perfect, bukan perfect lah ya, tim yang the best, tim yang tim dream teamnya kalian, itu adalah sekarang. Kenapa? Karena satu, ya kalau teman-teman menggunakan strategi keuangan seperti yang saya ajarkan tadi, ya, sempat di tempat yang lain, saya ngomong, daripada Anda memphk karyawan, mending Anda menurunkan gaji karyawan. Ya, jadi kita negosiasi ulang dengan mereka. Timbang di PHK kan kasihan juga, mereka nggak punya uang, gitu ya, nggak punya kehidupan. Jadi kita negosiasi, turun berapa persen kah, turun berapa persen kah. Nah, jadi kalau pertama kita sudah turunkan gajinya, kondisinya memang omsetnya lagi nggak baik ya, kita turunkan. Terus kita masih kasih mereka tugas ya, kita juga kontrol, ternyata mereka bagus guys, ya, dan mereka kasih ide dan kawan-kawan mau berjuang bareng-bareng. Jadi THR-nya nggak bisa kasih 1 bulan full ya, mungkin THR-nya dibagi 2, ya nggak tahu teman-teman lakukan nggak gitu ya. Kalau tempat saya kita bagi, jadi tergantung ya strateginya kalian masing-masing. Jadi kalau saya bagi 2, ya jadi Mei saya bagi, saya Juni atau saya bagi lagi. Nah, kalau mereka masih mau bertahan dengan kita guys, yakin dan percaya itu kemungkinan adalah dream team-nya kalian. Ya karena mereka sudah susah, masih mau bertahan. Tapi kalau kondisi seperti ini mereka malah seringnya misalnya mereka ini komplain. Mereka seringnya adalah mereka ini nggak puas, malah jadi ulet gitu ya, sering provokator gitu ya dibawa. Nah itu guys, kalau saya jadi Anda gitu ya, saya jadi Anda, langsung guys cari kondisinya apa, jadi nilai. Kalau benar-benar nggak bagus guys, mungkin sekarang saatnya Anda bisa pick up, kumpung. Ya jadi ini kita bukan mau jahat ya. Jadi kalau yang mau diperbaiki, yuk ayo kita perbaiki. Tapi kalau nggak mau diperbaiki guys, ya sudah bye-bye. Kalau saya sih gitu. Ya, itu sih LT kira-kira. LT Benny masih ke mute? Ya, Oke. Ada satu lagi pertanyaan nih. Siap bro. Dia mau tanya ide mengenai bagaimana ide marketing kalau bisnisnya itu law firm. Law firm, oh oke, law firm ya. Ini pengacara gitu ya. Pengacara, sorry, ini maksudnya tanya apanya nih? Tanya digital marketingnya tanya apa? Ide marketingnya untuk kalau bisnisnya itu dia di law firm. Law firm banyak cara harusnya guys. Siapa yang law firm sini? Ini D siapa nih D ini? D, mana nih? Law firm D. Oh suamiku, ya. Oke, jadi ini sis D. Mana sih fotonya? Dia kenal sekalian. Mana nih? Oh, enggak ada fotonya. Oke. Ya. Oke, sis ya. Jadi gini, sis D ya. Kalau seandainya kita ngomong law firm ini kan jasa law firm ini mirip kayak jasa konsultan. Hampir mirip. Jadi jasa kalau kita ngomong strategi marketing banyak banget. Mungkin ya, satu sudah punya Instagram enggak suaminya? Sis D. Ya, kita buka kali ya kalau boleh ya. Sisti boleh masuk mungkin? Khusus bisnis khusus bisnis belum. Instagramnya belum punya. Halo Sisti. Iya halo, masih gabung sama yang personal punya. Personal punya. Nah itu yang pertama Sisti harus dipisah. Itu kita ngomongin simpel-simpel dulu ya masalah Instagram ya. Jadi satu, website sudah punya belum? Gimana? Websitenya law firm-nya. Apanya sorry? Websitenya law firm. Websitenya belum ada karena ini baru ganti sih, yang lama ada cuman baru belum. Jadi satu website diberesin dulu, ya toh? Kedua, masuk ke Google Business, jangan sampai nggak ketaftar di Google Business. Oh ya. Ketiga, Instagramnya diberesin. Jadi kalau boleh, dulu saya juga sama Instagramnya di consulting, sama Instagram saya gabung. Tapi nggak boleh, itu harus dipisah. Brand is brand. Personal branding is personal branding. Kemarin kita sempat belajar di personal branding, dan kalau nggak salah 1 bulan yang lalu dengan teman kita juga di GCI ya. Itu kan juga kita ngomong bagaimana kita personal branding. Jadi personal branding biar personal branding, nggak ada bawa urusan bisnis. Maksudnya nggak boleh digabung dengan bisnis, boleh bawa urusan bisnis tapi jangan digabung. Ya cuma
bisnis is bisnis. Jadi Instagramnya pun dipisah kan, Sis ya, Iya. dipisah itu namanya Instagramnya. Nah, jadi pertama website diberesin dulu, Instagram diberesin, terus sudah buat konten video enggak di YouTube, sudah buat konten artikel enggak di website. Nah, jadi lakukan ini. Jadi lu dibahas-bahas isu-isu aja kali ya. Gitu Kalau aja. mau dikenal harus muncul. Jadi kalau law firm sama konsultan, saya kan di konsultan pajak ya. Jadi kalau saya kan juga di konsultan pajak itu nggak boleh promotion. Jadi Iya. dokter juga nggak boleh promotion. Jadi Tapi ngasih ide boleh ya, ngasih ide. kita mirip-mirip, Sis. Kita mirip-mirip. Jadi nggak boleh caranya itu dengan promotion yang parah gitu. Promotionnya dibuka jasa untuk law firm, nggak boleh. Oh iya. Tapi kalau Anda seminar, jadi ya Anda ngiklan seminar, Anda ngiklan misalnya apa namanya edukasi, itu boleh sih. Masuk di YouTube edukasi boleh, Instagram edukasi boleh. Ya, saya punya kenalan, mungkin teman-teman tahu namanya Pak Tanah Santoso, yang punya anaknya itu masih muda, dia rektor di sekolahnya dia, di universitasnya dia punya calon suami, itu law firm juga. Itu Instagramnya followernya banyak. Dia cuma Instagram story ya. Dia cuma jawabin pertanyaan orang-orang yang DM. Ya, dan itu dia banyak banget followernya. Jadi dia cuma jawabin, ya kamu tanya. Terus DM kan, dia jawab. Itu followernya banyak. Itu bisa dilakukan sih kalau suaminya Sisti ini ya mau mengeluarkan effort untuk itu. Oh iya, sorry ya. Ya, banyak sih. Mungkin boleh ini curcol sama Bro Juanda tuh. DCI Jakarta juga ya, itu juga ahlinya digital marketing. Kalau saya ngerti-ngerti aja. Thank you. Sama-sama Sisti, sama-sama. Ya. Pak Deddy boleh slide sebelumnya dong sebentar. Oh, boleh, Bu Meilawati ya. Saya mau Iya. ngertiin. Sebelumnya. Siap. Ini Bu, sudah. Ini Oke, thank you, udah. Udah, mau di capture dulu silakan. Kalau mau di capture. Udah. Udah ya, saya lanjutkan ya. Nah, nyambung guys. LP masih ada pertanyaan? Lanjut Bro. Lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya yang human resource ini penting guys. Jadi kalau Anda di human resource, karena gini, bisnis itu pertama kali urusan adalah urusan omset. Itu pertama kali. Urusan omset diberesin adalah bisa mendeliverikan omsetnya. Jadi bisa mendeliverikan barangnya atau jasanya. Berikutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa orang-orang yang mengerjakan jasa kita, mengerjakan produk kita adalah orang-orang yang benar. Jadi ini strategi yang kita juga harus lakukan di perusahaan kita ya, untuk masalah orang. Nah, satu, kalau kita di kondisi COVID seperti ini, saran saya, tim Anda meskipun WFH, apalagi kalau yang WFH-nya nggak banyak kerjaan, ya, jangan biarkan mereka nganggur. Ya, pernyataan saya adalah minta mereka untuk terus improve skill-nya mereka. Dengan cara apa? Ya, satu, misalnya pelatihan online. Ya, teman-teman mungkin tahu juga pelatihan online sekarang banyak yang bagus dan banyak yang gratis, guys. Ya, dan banyak yang harganya murah, guys. Jadi sekarang ini peluang untuk Anda mau improve tim Anda, sekarang saatnya. Kenapa? Karena kalau biasanya seminar offline bayarnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu ya. Sekarang tinggal ratusan ribu, guys. Untuk seminar kaliber offline yang bagus, bayar cuma ratusan ribu. Dan itu murah banget, ya. Kedua, kalau sudah pelatihan offline, ya, pelatihan di mereka dilatihkan, mereka mintain, guys. Jadi yang sudah dilatihkan, ya, tim saya tak mintain. Jadi mereka tak latihkan, mereka tak mintain. Yuk, kamu buat kurikulum pelatihan berdasarkan apa yang kamu pelajarin, terus di-trainingkan ke timmu. Jadi mereka yang suruh training timnya, guys. Jadi kalau Anda coba ya nanti lihat di YouTube-nya di Consulting ID. Saya punya YouTube ya, di Consulting ID. Saya juga punya YouTube namanya di Siddhartha. Itu YouTube saya sendiri. Di Consulting ID, guys, yang latih adalah tim saya semua. Jadi saya tidak pernah, ya saya turun tapi tidak jarang. Sekarang jarang sekali. Saya minta tim saya untuk membuatkan pelatihan untuk timnya dan kliennya. Ya, jadi kita membuat kurikulum pelatihan. Bahkan di tempat kami sekarang untuk kurikulum pelatihan ya, dari konsultan newbie, konsultan baru, sampai dia bisa expert, guys. Kita sudah punya modul dan semua trainingnya via online. Ya, nah ini coba dipikirin. Kalau misalnya Anda, Pak, saya masih punya masalah nih, karyawan diajar-ajarin nggak ngerti-ngerti. Nah, mungkin karena pengajarannya nggak benar atau orang yang mengajarkan nggak benar. Ya, dikasihin orang tim newbie nih, dikasihkan ke seniornya, ya. Seniornya ilmunya 100, guys, yang dideliverikan ke timnya
yakin dan percaya tidak mungkin 100. Kenapa? Karena kalau dia deliverykan 100 guys, dia takut kesaingin. Ya kan? Jadi kalau dia deliverykan 100, wah nanti dia pintar nih. Kalau pintar saya gimana dong? Nah, dia nggak deliverykan 100. Akhirnya dia deliverykan cuma 70 guys, atau 60. Otomatis tambah baru timnya, tambah nggak pintar guys. Karena yang lama itu takut untuk deliverykan ilmunya. Itu lumrah di bisnis. Ya. Jadi kita pikirkan bagaimana caranya supaya bisa standar kurikulum pelatihan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, kalau misalnya sudah di training, ya, tadi kan ngomong dong, kondisi seperti ini gimana bro? Karyawan nggak mau berkembang nih, atau nggak mau improve. Nah, sekarang saatnya kita lakukan penilaian karyawan, ya. Jadi yang kurang baik, sekarang saatnya berubah. Kalau nggak mau berubah, ya sudah, bye-bye sayonara. Kan gitu. Jadi kalau nggak baik, bye-bye sayonara. Nah, sudah, Anda nggak usah takut. Bye-bye saja. Kan gitu. Nah, tinggal Anda buatkan KPI di perusahaan Anda. Bagaimana Anda bisa membuat KPI setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali dinilai. Jadi, tapi jangan setahun sekali ya. Kalau setahun sekali terlalu panjang. Kalau KPI itu baiknya 3 atau setengah tahun sekali kalau dinilai. Ya. Mungkin juga bisa membuat KPI bulanan. Bukan KPI bulanan. Kayak tim teladan bulanan. Ya. Di tempat kami punya namanya penilaian tim teladan bulanan. Ya, yang terbaik, yang 3 terbaik, jadi terbaik pertama, kedua, ketiga kita kasih voucher, misalnya berapa ratus ribu, ya. Itu men-trigger karyawan kita menjadi lebih baik. Ya, ini caranya Bluebird guys. Jadi cara Bluebird saya terapkan di perusahaan. Jadi tinggal di KPI dibuat tim teladan 3 terbaik, kita kasihkan bonus voucher. Vouchernya Indomaret kah, vouchernya Yoshinoya kah, atau voucher apa, pokoknya mereka bisa belanja. Tapi jangan kasih uang. Jadi kalau ngasihin reward ke karyawan, untuk yang bulanan ya, saran saya jangan kasih uang. Saran saya kasihin voucher. Ya. Kalau uang itu katanya si HR-nya Bluebird ya, ini kan kebetulan kemarin sempat sharing dengan Bluebird Group. Mereka ngomong, kalau uang itu jadi money minded. Jadi kalau dibentukkan voucher itu lebih bagus. Gitu, voucher atau gift terserah, ya. Terus, nah ini yang ketiga, ini powerful guys. Bro, saya itu nggak punya KPI bro. Misal ya, kalau teman-teman nggak punya KPI ya, kalau punya KPI syukur, ya. Bro, saya nggak punya KPI bro. Saya ini sudah mau training karyawan, saya mau nilai karyawan saya itu nggak ngerti cara buat KPI-nya, ya. Karena memang buat KPI itu panjang guys. Saya buat KPI aja untuk perusahaan saya bisa berapa bulan ya jadi, ya. Nggak bisa bro, pusing saya bro, divisinya terlalu banyak, buat KPI-nya pusing, ya. Tak ajarin guys, namanya tools 7 question, ya, tools 7 question. Ini simple banget. Jadi supaya Anda tahu kinerja tim Anda mana yang terbaik, mana yang kurang, Anda tinggal men-trigger. Caranya Anda kepo-kepo. Tahu kepo-kepo nggak? Bro Benny tahu ya kepo ya? Tahu, kepo. Tahu ya. Tahu kepo itu mau pengen tahu gitu, mau pengen tahu berlebihan gitu ya. Tapi kita ini mau keponya baik gitu ya, keponya baik. Jadi caranya kita pakai tools 7 question guys. Simple thing, kumpulin semua tim. Ya, kumpulin semua tim dulu ya. Either Anda mau pakai Zoom, Anda mau pakai offline, tapi kalau sekarang mungkin Zoom gitu ya. Zoom, Anda buatin Zoom meeting, suruh mereka tulis di Word, karena kalau ditulis tangan itu ya bisa sih, tapi biasanya tulisannya kalau jelek-jelek susah bacanya gitu ya. Pakai Word aja gampang gitu ya. Nah, oke, Anda kumpulin semua. Hari ini kita mau main gitu ya. Namanya tools 7 question, ya. Jadi sekarang buka semua Word-nya. Kalau misalnya pakai kertas, tinggal kan pakai kertas ya. Kertasnya diambil dulu, alat tulisnya diambil. Ya. Nah, so Anda tinggal tanya, Anda sih input dulu gini sama mereka. Guys, teman-teman, ya, saya mau kasih Anda pertanyaan. Anda tinggal tulis nomor pertanyaannya, dan Anda tinggal menjawab pertanyaannya. Itu yang Anda sampaikan pertama. Yang kedua, Anda sampaikan juga, kalian sampaikan juga bahwa yang akan membaca hasil tulisan mereka adalah cuma Anda. Ya. Jadi Anda pastikan ke mereka bahwa yang membaca tulisannya adalah cuma Anda, bukan orang lain. Ya, supaya mereka waktu nulis itu mereka nulis dengan jujur. Ya. Berikutnya Anda tinggal tanya, kan karena toolsnya namanya 7 question, berarti Anda harus siapkan matang-matang pertanyaannya 7 pertanyaan. Ya. Dimulai dengan pertanyaan sederhana, misalnya. Tuliskan nama, nomor telepon Anda dan Instagram Anda, ya, simple thing ya. Tulis, no?
Terus kedua, tuliskan menurut Anda pengalaman bekerja yang paling menyenangkan di kantor kita apa? Nah, tulis ya kedua. Nah, terus pertanyaan apa lagi kayak misalnya Anda ini ya, Anda apa namanya, ingin pertanyaan yang sembarang, ini pertanyaan terserah yang sekiranya Anda tanyakan apa terserah ya. Terus apa lagi? Misalnya, nah ini, menurut Anda ya, setelah Anda bekerja di kantor kita, ya di perusahaan kita, apa 3 kelebihan? Jadi Anda harus tulis 3 minimal ya. Jangan apa kelebihan, nggak apa kelebihan itu mereka cuma tulis 1. Jadi Anda tulis apa kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan kita. Jadi kita evaluasi guys, kita evaluasi perusahaan kita dulu yang pertama. Jadi pertanyaan mereka ya. Apa hal yang baik yang Anda rasakan di perusahaan kita? Pertanyaan keempat ya. Apa 3 hal yang kurang baik yang Anda rasakan di perusahaan kita? Jadi kita evaluasi lagi. Yang baik apa, yang kurang baik apa dari timnya kita. Terus kelima, apa ide Anda untuk memperbaiki hal yang kurang? Nah, ini saya sering lakukan ya. Ketika saya lakukan dari pertanyaan nomor 5 ini guys, ternyata itu idenya anak-anak luar biasa. Kalau kita bisa capture, gitu ya. Cuma dikasih pertanyaan itu, apa ide Anda untuk perkembangan perusahaan kita atau memperbaiki hal yang salah? Ya. Terus guys, nah ini setelah 1, 2, 3, 4, 5, ya sampai kelima ini kan berarti Anda evaluasi perusahaan Anda. Ya. Keenam guys, ini yang evaluasi karyawan. Anda tanya gini, menurut Anda, siapa tim yang menjadi teladan atau tim yang patut dicontoh oleh Anda? Jadi siapa nama tim yang menurut Anda bisa menjadi teladan yang baik untuk Anda? Nah, Anda tanya gitu, itu untuk cari tim yang baik. Terus Anda tanyain, kenapa alasannya? Ya, itu pertanyaan nomor 6. Dan yang terakhir guys, Anda tanya lagi. Menurut Anda, ya, ini pertanyaan nomor 7 di PowerPoint. Menurut Anda, siapa tim? Jangan Anda tanya yang kurang baik. Jadi Anda tanya gini, siapa tim yang menurut Anda perlu mendapatkan bimbingan lebih? Nangkap enggak? Jadi Anda tanya jangan siapa tim yang kurang baik. Kalau tim yang kurang baik itu mereka rata-rata enggak mau tulis. Tapi kalau Anda tanya siapa tim yang menurut Anda perlu mendapatkan bimbingan lebih? Dan kenapa alasannya? Itu yang jelek-jelek keluar semua guys. Jadi saat Anda menggunakan tool 7 question, itu Anda langsung tahu evaluasi perusahaan Anda apa, ya. Terus evaluasi karyawan Anda seperti apa. Ya, jadi itu saya jadi patokan. Oh ternyata tim yang tak lihat baik itu tiba di muka saya itu kelihatannya baik. Dia ternyata camuk, tahu camuk ya. Cari muka guys. Ya caper, cari perhatian. Tapi ternyata sama temannya yang lain guys, ternyata nggak gitu. Ya itu dari tool 7 question. Ya, itu yang ketiga. Sampai sini bro Benny, LT Benny, ada pertanyaan enggak kira-kira? LT Benny masih ke-mute? Ya, okay. So far oke. So far oke ya. Moga-moga nggak bingung ya guys, moga-moga nggak bingung ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Nah, ini nomor 4. Mau cari tenaga kerja yang bagus, ini waktunya. Loh, kok gitu bro? Nah, bingung, saya omsetnya lagi turun kok. Cari tenaga kerja yang bagus, ini waktunya. Nah, ini guys, ya. Jadi kan tadi saya ngomong di awal, kita strategi meningkat gandakan profit ini tujuannya adalah kita mempersiapkan perusahaan kita supaya nanti waktunya setelah COVID, kita siap berperang, guys. Kita siap berlari. Nah, pertanyaannya, kalau nanti Anda baru cari timnya setelah COVID-nya selesai, kira-kira Anda masih perlu training timnya enggak? Ayo, masih perlu enggak kira-kira? Tentunya perlu ya, ini karena kami semua nggak bisa jawab nih ya. Tentunya perlu ya. Jadi pasti perlu training timnya dulu, pasti perlu briefing timnya dulu ya, dari visi, misi, culture dan kawan-kawan. Ya. Nah, kalau Anda mau fighting, ya, kalau mau fighting sekarang saatnya cari timnya dulu, ya, cari timnya dulu. Dan ternyata guys, sekarang itu cari tim yang baik adalah waktunya. Kenapa? Anda bayangin di berita, 2 juta orang ter-PHK, ya. 4 juta orang ter-PHK, saya lupa yang terakhir berapa ya, mungkin sudah lebih dari 4 juta saya lupa ya, di PHK karena kondisi COVID di perusahaan-perusahaan. Yang pertama ya, jadi sekarang guys ada 4 juta karyawan baru yang menganggur. Yang berikutnya adalah Anda bayangkan sekarang adalah bulan Mei Juni ya, ini mau menginjak ke Juni, dan adalah kalau kita pikirkan di semesternya universitas, ini adalah semester genap guys.
di mana harusnya semester ini banyak lulusan yang lagi mau lulus. Dan mereka kondisinya tidak ada pekerjaan. Jadi pengangguran di Indonesia bukan 4 juta, guys. 4 juta ditambah sekian juta atau sekian ribu orang, sekian ratus ribu orang yang mau lulus kuliah atau lulus SMK. Ya. Nah, kalau di zaman dulu, guys, cari karyawan susah, guys. Harusnya di zaman sekarang itu karyawan lagi banyak yang lagi butuh kerja dan yang bagus-bagus banyak. Ya. Jadi kemarin saya coba trial sebelum PSBB kemarin bulan Mei saya sudah buka, April saya sudah buka, yang lamar banyak, guys. Jauh lebih banyak daripada biasanya. Tinggal tugas HRD-nya adalah nyortir yang baik-baik. Ya. Jadi kalau Anda misalnya mau buka lowongan kerja, jangan tunggu PSBB berakhir. Bukalah sekarang. Ya, kalau misalnya Anda mau berperang nanti setelah COVID berakhir. Oke, itu untuk yang human resource ya. Berikutnya saya ngomong. Bro, ada pertanyaan? Siap, silakan, Bro. Oke, ini Bu LP Maya tanya nih. Nah, untuk rencana ekspansi sebelum COVID, ternyata dengan kondisi sekarang kan masuk kondisi kebutuhan sekunder. Yes. Nah, bagaimana kira-kira? Apakah tetap dilanjut atau dirubah ekspansinya? Sedangkan ini sudah setengah jalan nih ekspansinya nih. Sudah setengah jalan. Oke. Ini sama Bu Maya ya? Ya, Bu Maya. Bu Maya ya, naik ya. Oke, jadi kalau Bu Maya mau ekspansi sudah setengah jalan, depend Bu, dilihat dulu kondisinya ya. Kalau memang budgetnya sudah ada, memang budgetnya sudah disiapkan dan tidak mengganggu cash flow yang lain, gitu ya. Dan juga secara jangka panjang, berimpact, silakan dilakukan. Tapi kalau ternyata mau dilanjutkan, ternyata mengganggu cash flow perusahaan dan untuk BEP-nya atau break even point-nya gitu ya, atau untuk Anda tarik modalnya lama sekali, masih lama gitu ya. Menurut saya Bu, pending dulu. Ya. Fokusin apa yang bisa dilakukan dulu sekarang. Jadi fokusnya adalah sekarang jangka pendek. Kalau kondisi COVID ini, karena kita nggak tahu kapan sampai kapan. Jadi fokusnya ke jangka pendek dulu, jangka panjangnya di hold dulu. Karena ini kalau jangka panjang itu pasti jaga cash flow, Bu. Gitu. Rencananya memang mau ekspansi ke hotel. Siap. Ternyata kan sekarang kondisinya malah banyak hotel yang diinin kan. Yes. Nah, sedangkan itu kita sudah mengeluarkan biaya cukup besar lah. Siap. SS dan segala macamnya gitu kan. Siap. Udah hampir jalan. Nah, itu makanya setelah ternyata kondisi sekarang malah itu bukan jadi suatu kebutuhan yang malah itu yang pertama kena krisis kan. Pariwisata, travel imbasnya cukup ini dan informasinya yang beberapa yang saya ini ternyata itu bangkitnya lebih lama gitu. Yes. Nah, itu sih apakah. Nah, sedangkan saya sudah tim, saya sudah gaji karyawan gitu kan untuk tim manajemennya. Nah, itu yang sedikit dan saat ini orangnya cukup bagus gitu. Kalau kita mau hold dia, apakah nanti ke depan saat kita buka, kita masih bisa rekrutnya orang gitu. Nah itu yang jadi satu pemikiran juga, karena kan saya juga butuh orang manajemen yang cukup bagus untuk di bidang itu, karena saya secara ini memang tidak terlalu mahir. Makanya saya butuh orang-orang yang profesional di bidangnya. Nah ternyata saat ini beban saya jadinya operasional saya jadi jalan kan untuk itu. Nah itu yang jadi ininya juga. Jadi saya beralih gitu, rencana mau beralih ke kayak Toserba gitu loh, tapi Indomaret atau Alfamart, nah seperti itu gitu. Itu sih yang sampai sekarang saya belum tahu jawabannya seperti apa karena melihat polisi juga kan. Ya. Jadi kalau dari saya sih Bu, saya nggak boleh menyarankan ya, karena saya nggak tahu kondisinya itu seperti apa. Cuma yang perlu Ibu lihat dulu, Bu Sismaya lihat dulu, coba di overview secara mikro sama makro. Jadi mikronya gimana, makronya gimana, maksudnya mikroekonominya gimana, ya. Terus makroekonominya gimana. Ya, kalau memang secara teman-teman pakar-pakar keuangan, pakar bisnis selalu ngomong memang industri travel itu bangkitnya paling akhir. Ya, saya ngomong tadi kemungkinan adalah bangkitnya cepatan itu ya di sekunder juga bisa, tapi mungkin nggak semua lini, gitu ya. Mungkin karena di travelnya, tapi di pariwisatanya, di hotelnya
Bisa enggak, karena yang sekunder kan Q ya, maksudnya nggak semua. Pasti pertama semuanya di primer. Nah, kalau memang kondisinya ibu bangun hotelnya, itu adalah memang di tempat pariwisata, ya. Dan memang kemungkinan yang akan datang ke sana, kemungkinan orangnya bisa membludak, gitu ya. Ya, boleh dipertimbangkan. Karena itu kan semuanya spekulasi. Bisa jadi bagus, bisa jadi enggak, kayak gitu ya Bu Maya ya. Itu semua spekulasi ya, semua spekulasi karena Ibu bangun di mana? Pekanbaru. Iya. Pekanbaru. Pekanbaru so far banyaknya mungkin ekspat ya kalau Pekanbaru ya. Karena larinya ke Duri Dumai kan ya. Iya. Benar ya. Jadi kan tinggalnya orang-orang yang drillingnya di sana atau yang dari ekspat yang ke sini, mereka ke Pekanbaru dulu nginap, baru pindah ke Dumai atau ke Duri kan gitu. Iya. So far itu rada spekulasi gitu, rada spekulasi. Kenapa? Karena kondisinya ekspat yang dikirim kalau sudah tinggal di sini, mungkin mereka kan tidak balik. Jadi sudah mungkin tinggal di Duri atau Dumai, mereka sudah punya mes dan kawan-kawan. Nanti kalau misalnya yang baru, nah itu kan kembali ke kondisi internasional. Gitu? Jadi kalau kondisi internasional tidak ada yang bisa kontrol. Nah, so di bisnis kalau saran saya harus ambil keputusan berdasarkan apa yang bisa ibu kontrol. Ya kalau sekarang ya. Iya. Jadi kalau ngomong Pak, apakah PSBB atau secara COVID ini bisa berangsur pulih Pak? Mungkin di Wuhan sudah berangsur pulih gitu ya, sudah mulai dibebaskan. Paling boleh. Tapi itu 6 bulan yang lalu mereka sudah mengalami. Ya kita baru 2-3 bulan ini. Ya, Maret, April, Mei 3 bulan ini. Apakah 3 bulan, 6 bulan berakhir? Berarti kan 6 bulan, berarti kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu ya. Apakah sampai Agustus berakhir? Yo nggak tahu juga Bu, kayak gitu. Kalau misalnya si pemerintah Indonesia bisa anggap seperti Wuhan gitu ya, ternyata sudah ada penambahan ya mungkin bisa. Tapi kalau masih sekarang PSBB yang kemarin di Surabaya nambahnya tambah banyak. PSBB bukan tambah dikit yang tambah banyak kan gitu. Nah itu kan tergantung juga. Ya tergantung juga. Jadi coba dilihat makro-mikronya seperti apa. Kalau memang itu secara jangka panjang masih spekulatif, ya mungkin di hold dulu ya. Tapi kalau ibu yakin, ya silakan dilanjut. Gitu. Ya kurang lebih itu ya Bu Maya. Ya. Ya. Oke. Makasih Mas. Oke, saya lanjutkan ya Albi. Ada pertanyaan lagi nggak Albi? Boleh, lanjut Bro. Lanjutkan lagi ya. Oh ini ada pertanyaan dari Pak Victor, Bro Victor. Bener ya? Ya, boleh pertanyaannya. Bro Victor ya. Bukan hapus tadi. Oke, Bro Victor. Sebentar. Oke, Bro Victor. Tool 7 question harus kontak langsung atau boleh pakai Google Form? Kalau sekarang, brother, kalau sekarang ya. Kalau sekarang karena Anda semuanya PSBB dan WFH, mungkin boleh pakai Google Form, ya. Tapi kalau saran saya, brother, sebaiknya pakai Google Form-nya pun harus bersamaan. Jadi caranya gini. Anda meeting Zoom bareng-bareng. Ketika meeting Zoom, Anda langsung share Google Form-nya. Dan waktu Anda share Google Form-nya, waktu saat itu juga mereka harus submit. Ya. Jadi jangan nunggu guys, jangan nunggu bro, jangan nunggu setelah nanti 1 hari baru dikirim, jangan. Karena paling efektif ketika Anda gunakan pertanyaan 7 question ini ketika Anda bisa langsung dijawab. Jadi kalau mereka nunggu mikir gitu ya, mereka gini. Misal contoh ya bro, ternyata mereka jawab pertanyaan yang ke-7. Siapakah tim yang menjadi tim yang perlu dibimbing ya? Sudah terlanjur jawabnya si A gitu ya. Terus tiba-tiba mereka lagi di tengah siang-siang, lagi kerjain apa, mereka kepikiran, wah, nanti saya jawab, tibanya ternyata malah menjatuhkannya sebelah situ. Nggak usah, saya ganti aja. Nah, siapa tahu, gitu ya. Jadi akhirnya Google Form-nya nggak efektif. Jadi kalau saran saya, misalnya memakai Google Form pun, dilakukan waktu Zoom meeting bareng-bareng, disubmit waktu itu juga. Jadi itu akan lebih jawaban yang sesungguhnya. Gitu. Biasanya gitu. Ya, semoga bisa kejawab, Bro Victor. Ya, thank you, Bro, masukannya. Sama-sama, brother. Oke ya, saya lanjutkan, guys, di di terakhir ya. Boleh, ternyata masih ada 8 slide, Bro. Masih cukup ini waktunya. Kita sudah jalan 1,5 jam ini ya. Sorry. Sudah 1,5 jam ya kita ya.
Tapi nih. Udah mau 2 jam nih. Oke, saya lanjutkan cepat-cepat ya, brother, biar enggak kelamaan nih. Ini yang strategi finance ya. Finance ini overview singkat lah ya. Mestinya teman-teman juga sudah tahu lah ya, kalau di finance kita harus bisa melipat gandakan profit dengan apa ya. Pertama, harus kan tingkatkan productivity dan performance. Jadi Anda harus tingkatkan productivity tim Anda dan performance-nya ya. Karena kuncinya ketika productivity dan performance naik, maka otomatis biaya Anda keluarkan akan efektif dan efisien. Ya, kuncinya itu. Jadi kalau misalnya Anda mau bisa profitnya naik, maka biaya yang dikeluarkan harus bisa efisien. Dengan biaya sama hasilnya berbeda. Jadi ini konsennya ke output. Konsennya ke output. Ya. Nah, supaya outputnya baik, berarti gimana caranya? Anda harus bisa mengefisiensikan namanya cost orang, cost barang, sama cost uang. Ya, cost barang, cost uang, sama cost orang, cost barang, sama cost uang. Ya. Nah, langsung ke contoh. Nah, mengefisiensikan cost barang, cost uang, sama cost orang. Pertama adalah di inventory dulu, guys. Kalau Anda yang punya inventory, ya. Banyak perusahaan yang di luar sana, inventory-nya nggak ditata dengan baik. Jadi kasus yang terjadi itu adalah ini. Ya. Kasus yang terjadi di lapangan adalah, satu, nggak pernah menata barang. Label barang juga nggak pernah. Otomatis cari barangnya susah, nggak pernah opnam. Ketika cari barangnya susah dan nggak pernah opnam, otomatis cost orangnya bertambah. Ya, karena nyari barang aja setengah jam, gitu ya, satu barang. Jadi cost orangnya bertambah. Terus tidak pernah opnam, bisa jadi adalah pencurian, fraud. Ya, otomatis adalah cost barangnya bertambah, cost uangnya bertambah. Ya. Terus cost berikutnya. Barang terlalu banyak di gudang, ya, otomatis bisa terjadi kan terlalu banyak di gudang, nggak kejual, barangnya jadi dead stock, ya, jadi barang mati ini parah. Atau barangnya rusak. Ketika barangnya rusak, cost barangnya nambah, cost uangnya nambah. Ya, kalau jadi barang mati sama aja, ya, cost barangnya nambah, cost uangnya nambah, tambah lagi cost tempat, karena untuk nyimpannya butuh tempat. Ya, saya punya teman itu di Merauke, ya, klien kami itu untuk nyimpan barang barunya harus di luar gudang, guys, dikasih terpal, ya, karena kondisinya barang dalam gudangnya ternyata separuhnya barang mati. Ya, itu kasus sungguhan ya. Mereka maksudnya banyak orang itu ngejar untuk diskon, tapi ternyata waktu mereka jualan tidak bisa, akhirnya barang mati detik. Jadi itu juga harus hati-hati. Ya. Nah, terakhir adalah barang sering kurang. Maksudnya apa? Ternyata kondisinya waktu mau jualan barangnya nggak ada, ya. Mau jual ternyata sold out, ya. Ketika sold out, otomatis Anda kehilangan omset, ya. Otomatis cost uangnya bertambah, kan gitu. Maka apa harus dilakukan untuk kondisi seperti ini? Keuangan, ya. Nah, buka ya. Nah, bisa baca, sekalian bisa di-capture kalau mau di-capture. Pertama, buat sistem manajemen inventory yang baik. Itu harus. Ya, kalau kita ngomong di barang, jangan sampai inventory Anda tidak bisa di stock opnam dengan barang. Jadi kalau misalnya indikasi inventory Anda baik atau tidak adalah seberapa lama Anda bisa melakukan opnam. Ya, kalau Anda melakukan opnam terlalu lama gitu ya. Pak, opnam saya sebulan Pak untuk gudang saya. Wah, itu berarti inventory-nya jelek. Ya, tapi kalau misalnya 2 hari, 3 hari, seminggu lah misalnya barangnya banyak gitu ya, itu bagus. Ya, jadi paling gampang indikatornya gitu. Berikutnya, tetapkan sistem barcode. Ya, kalau Anda punya distributor, ya harus pakai barcode. Anda punya barang, produk, pakai barcode. Karena akan lebih gampang untuk memasukkan atau mengeluarkan barang. Ya. Dan kalau barcode, potensi untuk kesalahan itu lebih kecil. Oke. Ketiga, berikan kartu stok. Ya, wajar lah ya kalau punya kartu stok itu harus. Ya. Keempat, buat tracking dan alur inventory system yang baik. Jadi kalau misalnya sudah banyak inventory-nya berceceran, di tracking, ya, terus alurnya ditata. Gimana caranya Anda bisa membuat manajemen warehouse slow moving, fast moving, ya. Saya nanti kalau tidak salah habis lebaran ini kita mau mengadakan satu pelatihan free juga, mau teman-teman mau CCM itu juga boleh. Itu untuk bagaimana cara menata warehouse manajemen yang baik. Ya, jadi menatanya, ngitungnya gimana itu bisa. Ya, kalau saya mau ikut silakan, itu free. Terus yang berikutnya adalah itu buffer stock. Jadi kita bagaimana kita ngitung buffer stock. Ya, ternyata tahu buffer stock ya teman-teman ya. Pada tahu buffer stock kan ya? Oke, teman-teman masih ada di sini atau sudah menghilang? Di sini. Buffer stock tahu ya? Kalau yang punya industri distributor ya, pabrik ya, NP Michael tahu ya. Buffer stock itu ada stok minimal ya, plus guys stok maksimal. Banyak orang yang berpikir buffer stock itu cuma stok minimal aja. Tapi ternyata guys, buffer stock itu ada 2.
stok minimal sama maksimal. Nah, minimal itu adalah digunakan untuk menghitung atau melakukan reorder point. Jadi Anda bisa melakukan pembelian, ya, melakukan pembelian dengan cara Anda punya minimal stok. Begitu sudah turun dari minimal stok, warning program muncul, langsung Anda bisa melakukan pembelian. Yaitu otomatis sistem. Maksimal stok tujuannya apa? Supaya Anda tidak dikelabui atau Anda tidak dicurangi purchasing. Ya, karena kadang-kadang purchasing itu melakukan pembelian berlebihan dikarenakan dia diiming-iming bonus atau komisi dari supplier. Jadi kalau Anda punya maksimal stok, Anda bisa menjaga stok Anda tidak berlebihan. Jadi si purchasing pun misalnya mau ngambil komisi silakan, tapi ya terbatas. Cuma sampai maksimal stok. Ya, itu yang harus Anda lakukan, ya. Terus kelola barang mati, ya, kelola barang mati. Jadi maksudnya kalau ada dead stock, ya, kalau bisa diobrol saja, jangan banyak di gudang. Kalau gudang sudah penuh dengan barang mati, tidak bermanfaat untuk Anda, ya. Atau bisa juga Anda donasikan sekalian untuk branding. Ya, ini true story, guys. Kemarin saya sempat sharing di DCI juga, kalau saat kemarin yang kita ngadakan gerakan masker 10.000 masker. Kebetulan di Jakarta, di Surabaya kita melakukan, guys. Jadi kita melakukan 10.000 masker gratis kita bagikan. Itu kita dapat beberapa teman. Akhirnya so far kita sudah membagi masker lebih dari 20.000 masker gratis untuk teman-teman yang berkebutuhan. Jadi maksudnya nggak peduli dengan masker. Akhirnya kita bagi. Nah, true story, guys. Waktu kita melakukan gerakan itu, ada teman yang lain, dia punya perusahaan garment cukup besar di Surabaya, dia punya barang mati, guys. Dia punya barang mati adalah kain yang sudah nggak bisa dijual sama dia. Tapi kainnya masih bagus. Akhirnya, guys, itu kain 2 truk kalau nggak salah lebih kan. 2 truk dikasihkan ke kita, disuruh kasih masker, ya. Akhirnya kainnya masih lebih, belum selesai dibuat juga soalnya. Tapi tak pikir, wih, ini ambil aja. Dia kasih kain 2 truk putih karena kebetulan dia punya barang matinya putih gitu ya. Dan pas cocok buat masker juga. Akhirnya kita buatin masker warna putih. Dan itu true story dia donasikan. Ya mungkin dia pikir timbang memenuhi gudang dikasih donasi ya. Anu juga ya tabur berkat juga gitu maksudnya ya. Tapi ya ini bisa enggak. Lanjut ya guys. Apalagi masih ada beberapa statement ini statement simpel lah ya. Ini untuk piutang. Ya, kalau Anda mau sisihkan pos piutang Anda ya. So intinya gini. Anda boleh baca dulu saya intinya gini. Intinya adalah usahakan supaya piutang Anda ya bisa dipercepat. Jadi jangan kasih piutang yang terlalu besar dan jangan kasih piutang yang terlalu lama. Kenapa? Karena ketika Anda memberikan piutang, ternyata kalau Anda pikirnya, Anda memberikan piutang 3 bulan, ya. Kalau misal ternyata uang piutang, kalau piutang ya, piutang ini maksudnya kita memberikan penjualan kepada orang lain, customer, terus mereka nggak bayar-bayar. Maksudnya mereka ngutang ke kita, ya. Nah, so guys, kalau kita ngasih utangan ke customer kita, sebaiknya saran saya jangan terlalu panjang. Kenapa? Kalau terlalu panjang, yang terjadi Anda pikirkan, kalau Anda itu ngutang ke bank, jadi Anda memberikan piutang, ya, memberikan piutang ke orang, tapi Anda juga ngutang ke bank, which is Anda ngutang ke bank, Anda kena bunga 12%, guys. Kalau KMK, ya 12% itu minimal. Nah, kalau 12%, maka 1 bulannya itu Anda harus bayar bunga 1%. Jadi kalau Anda memberikan piutang semakin banyak, guys, misalnya piutangnya 3 bulan, ya piutangnya 3 bulan. Nah, maka ketika Anda memberikan piutang 3 bulan, Anda itu sedang berkurang untungnya itu sebesar 3%. Ya, 1% per bulan dikalikan 3, berarti 3%. Ya, itu yang terjadi. Ya. Terus, apalagi nih? Ya. Nah, intinya kalau di piutang, kadang ada juga yang mikir gini, bro, saya ini mau jualan karena kondisinya customer yang lain, kompetitor yang lain itu memberikan piutang yang panjang, bro. Nah, gitu, ada yang ngomong gitu ya. Jadi ngasih piutangnya panjang banget, bro. Saya kalau nggak ngikutin, bingung nih kondisinya, karena si kompetitor ngikutin, kasih piutangnya 6 bulan. Nah, karena 6 bulan. Nah, ini kondisinya kalau memang Anda memang terpaksa ya, saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau misalnya Anda bisa mempunyai USP sendiri, unique selling point sendiri gitu ya, Anda seharusnya yang memberikan memberikan edukasi kepada customer Anda. Ya, sebagai contoh nih, misalnya ya, kalau di industri saya, gitu, sebagai contoh saya banyak jasa konsultan itu yang dibayar setelah tempo selesai. Jadi setelah pekerjaan selesai baru dibayar. Ya, tapi saya berpikir kadang-kadang banyak customer juga yang nakal karena jasa itu kan agak susah dinilai gitu ya. Sudah dikerjakan mati-matian ternyata
wah saya nggak suka, nggak bayar. Nah, itu banyak juga yang melakukan kayak gitu. Bukan banyak, maksudnya ada beberapa yang melakukan kayak gitu. Akhirnya kita berpikir guys, gimana caranya supaya kita bisa dapat tempo duluan. Akhirnya sekarang setiap customer kita guys, itu kalau mau masuk kita minta uang muka dulu. Nanti kan, uang muka 3 bulan di depan. Dan yang pertama, customer yang lama komplain. Ya, customer lama komplain. Tapi customer baru guys, tidak ada yang pernah komplain. Jadi mereka juga mau ngikutin. Jadi padahal yang tempat lain mungkin tidak lakukan, tapi kita lakukan. Yang penting kita delivery service-nya bagus. Ya. Jadi tergantung strategi masing-masing teman-teman. Ya. Dari setiap orang pasti strateginya beda-beda. Ya. Apalagi, ini tinggal 2 slide ya, semoga masih belum ngantuk ya. Mohon maaf karena kelamaan ngomongnya ya. Ini kalau dari sisi apa nih? Sisi cash ya. Dari sisi cash ya. Kalau dari sisi cash, nah kalau dari sisi cash gini, intinya itu banyak orang. Ya ini Anda boleh baca, Anda boleh baca. Intinya banyak orang itu kalau yang kelebihan cash, dia tuh pengen investasi ya karena kelebihan cash. Tapi karena kelebihan cash dia investasinya kadang-kadang bisa di luar dari lini bisnisnya, kejauhan ya. Nah, kalau Anda mau investasi, saran saya boleh. Tapi kalau Anda mau kerjakan, mau investasi memperbesar bisnis ya ceritanya ya, sebaiknya yang berkaitan kanan untuk kiri. Jadi ke hulu atau ke hilir. Jadi jangan investasi yang kejauhan. Anda misalnya, misalkan ngomonglah F&B, bisa gitu ya. Tiba-tiba Anda larinya ke garment, ya. Ini kelihatannya bisnisnya sama guys, tapi ketika Anda selami, ternyata itu berbeda, ya. Nah, kalau Anda lihat pengusaha besar, mungkin teman-teman juga banyak yang boleh juga yang usahanya banyak ya, cuma yang saya pelajari mungkin sharing aja ya. Ketika mereka mau buka bisnis, seperti saya lakukan juga, saya pasti cari orang yang paham di sana. Jadi ketika Anda mau buka bisnis yang berbeda sekali, satu, carilah yang orang yang paham di sana. Ya, jadi jangan Anda yang nggak paham terus Anda nyemplung. Nah, itu pasti permainannya berbeda. Kedua, kalau memang Anda mau berbisnis tapi Anda nggak mau nyemplung, mungkin Anda bisa jadi investor. Ya, Kak, saya mending jadi investor ke beberapa teman yang kerjain, ya. Tapi saya lihat orang yang bagus, saya tanam uang ke sana, mereka yang kerjain. Jadi tergantung, ya strateginya beda-beda. Nah, yang berikutnya adalah banyak juga pengusaha yang cadangan cash-nya kekurangan. Ya, kenapa? Karena kepake hal-hal yang nggak perlu atau pengelolaan budgetingnya di perusahaannya nggak baik, ya. Tapi misalnya ngasih piutangnya kebanyakan, beli barangnya kebanyakan, ya. Nah, maka saya teman-teman untuk kondisi cash, bagaimana Anda bisa ngatur? Pertama, buat budgeting dulu yang baik terhadap cash flow di perusahaan Anda. Dia harus punya budgeting terhadap cash flow. Kedua, kalau misalnya Anda punya punya utang kebesaran, mungkin Anda kalau pernah tahu namanya sistem refinancing, guys. Jadi Anda bisa gunakan sistem refinancing. Nah, sistem refinancing itu maksudnya apa? Maksudnya Anda timbang utang KMK, Anda mending sekolahkan rumah Anda atau properti Anda ke bank dengan sistem KPR, tapi di refinance. Ya, bunganya guys pakai bunga KPR. Jadi pinjaman untuk modal kerja tapi bunganya KPR. Ya, kalau Anda misalnya bisa dilakukan. Ya, kalau punya properti yang nggak diutangkan. Yang terakhir guys, kalau bisa sisakan saldo cash itu antara 15% sampai 20% dari total aktiva yang Anda miliki. Ya, tahu aktiva ya? Aktiva ya. Jadi aktiva itu yang kalau kita punya neraca, ada aktiva, ada pasiva. Jadi kalau di aktiva ini misalnya jumlahnya 10M, ya. Kalau bisa sisakan saldo cash-nya itu minimal 15%, berarti kan 1,5M sampai 2M. Ya, jadi berupa bank, deposito, I don't know. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk satu, bayar utang, gitu ya. Dua, untuk misalnya Anda beli barang. Ketiga, kalau ada barang yang murah atau ada peluang untuk membeli sesuatu, ya Anda bisa gunakan. Ya. Yang terakhir, sebelum ini masih terakhir. Oh, ada lagi. Hari ini masih di sisi apa? Sisi utang ya, sisi utang. Kalau di utang ya, ini intinya kalau di utang, kadang ada orang yang nggak suka punya utang, kadang ada yang suka kesenangan punya utang, ya, tapi nggak bisa bayar akhirnya, ya. Kalau yang suka utang, ya, yang suka utang gitu ya sebaiknya kalau utang ya diatur supaya utangnya jangan sampai nggak terbayar. Jadi bayarlah utang sesuai dengan termin pembayaran tertentu, ya. Tapi yang nggak suka, yang nggak suka utang, ya, sebaiknya Anda ngutanglah, nggak apa-apa. Yang penting
nggak berlebihan. Gitu. Kalau nggak suka, kan banyak perusahaan yang pengusaha yang konvensional yang nggak suka punya utang. Ya itu juga ada. Ya. Kalau nggak suka punya utang, ya sebaiknya bayar lagi seperti termin yang ada. Gitu ya. Nah, terus guys, yang perlu kita pikirkan di strategi utang sama piutang, itu mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya, kalau kita ngomong secara sharing umum, bahwa ternyata kita bisa menggunakan modal atau mendapatkan modal itu dari hasil kita mengatur antara termin hutang kita ya harus lebih besar daripada termin piutang kita dan termin barang kita kesimpan di gudang ya. Jadi kalau misalnya Anda punya termin hutangnya 3 bulan, ternyata Anda punya termin piutangnya 1 bulan, Anda nyimpan barang di gudang maksimal 1 bulan, maka Anda punya lebih 1 bulan kelebihan uang itu untuk Anda bisa putar. Ya, alhasil bisa jadi Anda bisa berusaha menggunakan modal orang lain. Ya, itu sering dilakukan oleh orang-orang. Yang penting halal ya. Tadi maksudnya utangnya utang halal. Jika si suppliernya kasih. Gitu. Yang terakhir guys, nah ini yang untuk Aktiva ya. Ini di Aktiva adalah kondisi sekarang ini karena cash flow is king, seperti disebutkan sama Bu Maya ya, bahwa kan Bu Maya mau bangun hotel. Ya. Bukan tidak boleh, boleh aja. Cuma harus dipikirkan karena Aktiva ini BIP-nya biasanya panjang. Maksudnya baliknya panjang, lama. Ya. Nah, karena kita konsepnya cash flow is king now, ya, maka sebaiknya Anda bisa usahakan supaya jangan banyak mengeluarkan uang untuk maintenance, untuk membeli Aktiva yang nggak produktif. Ya, karena kita membeli Aktiva nggak produktif, itu juga satu, kita punya namanya biaya depresiasi. Yang kedua, biaya maintenance-nya juga tinggi. Jadi, sebaiknya kalau misalnya kita punya Aktiva yang nggak produktif, coba dicek dulu. Ya, kalau nggak produktif, mungkin bisa nggak kalau dijual. Ya, atau coba dicek lebih baik mana Anda sewa atau beli. Ya, seperti misalnya Anda mau beli mobil kantor, tapi mobil kantornya nggak dipakai, dipakainya jarang-jarang, apalagi kalau sekarang. Ketimbang Anda beli mobil kantor, murah mana beli mobil kantor sama beli Grab. Maksudnya pakai Grab. Ya, jadi Anda bisa pertimbangkan. Ya, kalau di bisnis transportasi juga sama. Punya truk banyak, tapi kondisinya truknya jarang keluar atau dipakai juga tidak sesuai dengan target, mending murah mana beli truk atau Anda tinggal sapon. Jadi Anda lemparkan ke teman Anda yang punya truk untuk jalankan. Ya, itu juga bisa dilakukan. Ya. Kurang lebih seperti itu guys. Mohon maaf agak kelamaan, sudah lebih dari jam 5 ya. Semoga tidak bosan. Saya kembalikan ke LP Benny. LP. Oke. Bro Ded, ini ada EVP Lexi yang mau tanya nih. Mungkin Ya. ini bentuknya saran ya. Apakah ada saran untuk sistem pergudangan yang berbasis barcode online nih? Dia untuk memonitor keluar masuk barang katanya. Sistem pergudangan yang berbasis barcode online. Banyak guys. Kita naik-naik. Ini banyak apa nih? EVP Lexi ya. Jadi Brother Lexi kalau barcode online maksudnya kan ini program untuk online ya. Pakai Accurate itu juga bisa. Ya, pakai Accurate itu juga bisa. Jadi dia secara online real time, dia pakai cloud. Jadi misalnya Anda masuk keluar barang itu sudah pakai barcode juga bisa. Terus real time. Jadi Anda di gudang sama Anda di head office itu akan ketahuan. Itu juga bisa. Pakai Accurate juga bisa. Kalau mau lebih mahal lagi, mau yang lebih bagus, kalau Accurate nggak cukup, pakai SAP Bu. Jadi kalau saya review ya program ini banyak. Ya, jadi bukan ngomong Accurate tok, enggak. Program itu banyak. Nah, program itu ada jurnal, ada apalagi ya Sahir kalau Anda pernah tahu, jadi accounting ya. Cuma mungkin sebagai pengguna, kalau saya lihat yang paling easy to use itu Accurate. Kalau yang program itu. Kalau program atasnya lagi karena sudah memang complicated ya, Anda bisa pakai misalnya SAP juga bisa. Ya, kalau mau Odoo juga boleh. Tapi Odoo itu agak open source, jadi agak lebih besar. Mending sih kalau saya SAP yang SAP B1 itu mungkin lebih gampang. Gitu. Mungkin gitu ya FVP Lexi, semoga jelas. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan boleh di chat. Kalau tidak ada, mungkin di slide ini ada Instagram, Facebook, maupun nomornya Bro Dedi. Mungkin bagi teman-teman bisa langsung direct kontak atau perlu jasanya Bro Dedi nih. Ya, untuk consulting, boleh langsung kontak ke Bro Dedi.
Kalau untuk absen tadi apa ya, Bro? Digis. Kitanya. Digis. Oh, DJ. Untuk digis NP Michael. Kalau mau tak kirimin kontak ownernya boleh. Nanti tak kirimin. Bro Michael ada di grup nggak ya? Saya kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada. Nanti boleh DM, Bro. Boleh, Kalau boleh. saya di Instagram ada Dedi Sidarta official. Nanti DM aja Nanti di Instagram. boleh share ke Ya, nanti tak kasih kontaknya. Ini ownernya langsung aja. Jangan marketingnya kelamaan. Lebih enak ownernya. Kalau mau ya. Gitu. Thank you. Siap. Jadi sekarang karyawan mau kemana-mana udah nggak bisa bohong tuh. Iya, Bro. Saya barusan kemarin resignin orang, Bro. Gara-gara cuma itu, Bro. Yang Langsung gara-gara ketahuan. Itu nggak bisa dia mau bohong sama kita susah. Apalagi kalau ini sales, kalau Anda punya sales ya. Sales itu itu susah itu kalau kontrol sales setengah mati kalau di lapangan. Kalau pakai program jadi itu berbasis aplikasi ya, Bro? Aplikasi, Bro Benny. Langsung jadi nyambung ke ini, nyambung ke itu ya. Handphone. Oke. Dan dia selalu aktif GPS-nya ketika jam kerja. Tapi setelah jam kerja dia hilang. Jadi setelah jam kerja kita nggak ngikutin. Tapi kalau jam kerja sama dia check in belum check out dia akan kelihatan. Oke, good. Oke, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Coba ya kita unmute. Ya, kalau nggak ada, oke. Thank you, Bro Dedi. Kemauan masyarakat, kemauan rakyat. Sama-sama, brother, sama-sama. Ya, terima kasih untuk Bro Dedi. Terima kasih NP yang sudah bergabung. Bro Dedi mungkin bisa di slide-nya dimatiin dulu. Oke, siap. Sebentar. Saya sambil nulis. Saya matikan dulu ya. Ya, sip. Oke. Mungkin kita boleh ambil foto dulu ya, Bro Dedi ya. Siap. Ya, teman-teman boleh di-on-in kameranya. SG Friki. Bentar, si SG mana yang biasa yang fotoin tuh? Bentar. Nah, SG-nya nggak ada. Oke, yang foto aja ya, pakai handphone, oke? Siap, ya, brother. Oke. 1, 2, 3. Bentar, ada next-nya. Bentar, people more videonya. Oke, ini yang dari videonya semuanya. Oke, sekali lagi, makasih banyak Bro Dedi atas waktunya. Sama-sama, Happy Benny. Saya yakin ini pasti bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan baru. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum begitu jelas ataupun ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung ke Bro Dedi sebagai consultingnya. Oke, thank you untuk NP Michael yang sudah bergabung. Thank you teman-teman LP lain dan dengan teman-teman JCI, para MVP yang sudah bergabung. Jaga kesehatan, sukses buat kita semua. Selamat sore semuanya. Bye. Thank you, bro. Thank you, bro. Sama-sama. Thank you, LP. Thank you, NP. Thank you. Bye. Konspirasi